rekan-rekan yang telah hadir dalam webinar hari ini yang berjudul Enterprise Architecture menggunakan Framework Token. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya Naomi Benevolence selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan membantu kegiatan webinar hari ini. Saya mengingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan dan mengaktifkan kamera, serta mengganti format nama menjadi peserta _ nama lengkap. Untuk presensi kehadiran mahasiswa dalam bentuk resume dan screenshot kehadiran Zoom yang akan dikumpulkan di LMS. Sebelum memulai kegiatan webinar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat hadapan sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa,
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Terima kasih setelah menyanyikan Universitas Telkom. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Tim Webinar untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Afifiana Krisyanti Eskom Mkom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Rahmat Mulyana, STMTA. Yang saya hormati juga ada Bu Uli Astari, Eskom Mkom sebagai Kaprodi Sistem Informasi Telkom University Surabaya, dan rekan-rekan peserta Sistem Informasi dari kelas IS 0504 yang saya banggakan yang pada hari ini hadir di kegiatan Zoom hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di acara webinar Enterprise Arsitektur ya Framework TOGAF dengan baik gitu ya. Kegiatan hari ini dilakukan untuk salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep enterprise arsitektur serta penerapannya yang nantinya akan terus berkembang dan di mana enterprise arsitektur ini juga sebagai bahan untuk teman-teman belajar terkait dengan kerangka kerja yang nantinya bisa membantu organisasi dalam merencanakan dan mengelola perubahan di organisasi atau perusahaan. Hari ini ya kami mengundang seorang pakar ahli yang memang ahli di bidangnya ya di enterprise arsitektur dan sudah berpengalaman di Indonesia maupun di internasional ya Pak ya Pak Rahmul ya. Dan kami harapkan nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan Pak Rahmat gitu ya dengan banyak wawasan juga serta bisa berdiskusi dan memberikan inspirasi juga untuk rekan-rekan ke depannya. Mungkin akhir kata dari saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan hari ini sehingga bisa terselenggara dengan baik dan teman-teman nanti bisa berpartisipasi ya berdiskusi dengan narasumber kita gitu ya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa memberikan informasi yang berguna. Selamat mengikuti kegiatan hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Afifiana atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan narasumber kita, Bapak Rahmat Mulyana, SPMT MBA, selaku dosen Universitas Telkom Bandung, untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga tentu saya ucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan oleh Bu Vivi, ya, Bu Uli, dan juga rekan-rekan di Telkom University Surabaya. Saya pakai background Stockholm University karena saat ini lagi studi lanjut ya di Stockholm. Kebetulan tahun 2020 diundang satu kolega profesor di sini sehingga akhirnya bisa berlanjut kuliah di jurusan ataupun departemen Computer Science and System ya di kota Stockholm seperti itu. Kemudian kalau berbicara mengenai enterprise arsitektur seperti tersampaikan oleh Bu Vivi tadi ya bahwa ini merupakan satu approach ya ataupun satu keilmuan yang sangat strategis ya dan sekarang sudah menjadi best practice untuk berbagai organisasi
dalam memodelkan ya sebagai bentuk strategi masa depan bagaimana kalau kita membangun IT dan digital ya untuk satu organisasi tentu membutuhkan juga rancang bangun ya sebagaimana kalau kita membangun bangunan-bangunan yang bagus ya dari mulai rumah sampai ke bangunan kantor atau apapun bertingkat gitu ya sampai ke pencakar langit supaya bisa sesuai dengan tujuannya tentu kita perlu berencana dengan baik ya makanya ada keilmuan yang relatif baru sebetulnya ya yaitu pendekatan arsitektur enterprise IT khususnya di mana nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya kira-kira apa saja yang nanti bisa kita ambil manfaatnya dari best practice yang sudah ada baik untuk konteks pengajaran ya dalam mata kuliah Enterprise Arsitektur ya karena saya terinfo dari Bu Vivi bahwa ini teman-teman dari ini ya dari kelas Enterprise Arsitektur ya mungkin ya sebagian besar yang hadir di sini ya. Kemudian tentu dalam konteks sesuai juga dengan surat undangan yang disampaikan adalah bagaimana bisa memberikan masukan juga terkait dengan penelitian Enterprise Arsitektur yang sedang di lead oleh Bu Vivi ya. Begitu ya Bu Vivi ya kurang lebih. Terima kasih juga ke Bu Uli ya, Bu Kaprodi. Tadi sudah diskusi sebentar terkait dengan ini ya, kurikulum baru ini ya. Kita semua lagi pusing nih, ya bagaimana mengimplementasikan. Seru ya pastinya ya kalau ada sesuatu yang baru itu, termasuk juga di Prodi SI di sini ya di Bandung itu juga banyak hal yang baru ya, terutama misalnya kalau saya kemarin terlibat di salah satu mata kuliah tingkat atas ya, yaitu capstone. Nah, itu kan baru banget ya. Belum pernah tuh. Saya sebelumnya juga mengampu dan itu juga mata kuliah baru di SI overall ya, sehingga banyak hal yang harus disiapkan seperti itu. Nah, itulah kurang lebih ya. Baik, itu mungkin untuk awalan ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Naomi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas sambutannya. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali untuk para peserta menyalakan kamera dan menggunakan visual background yang telah disediakan, serta mengganti format nama menjadi peserta underscore nama lengkap. Sekarang kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Mulyana, SPM CMPA, yang akan membahas mengenai enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF dengan durasi pemaparan materi 45 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab serta diskusi selama 30 menit. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, marilah kita menyimak CV dari Bapak Rahmat. Baik, ini adalah CV dari Bapak Rahmat, memiliki pengalaman profesional sebagai dosen dan peneliti dari tahun 2010 hingga saat ini, kemudian menjadi PhD Kandida dan dipimpin dari tahun 2020 hingga saat ini, memiliki sertifikat APMG Global Accredited Trainer pada tahun 2021, serta sertifikat Project Program Portfolio Management PMP pada tahun 2013, dan PSM pada tahun 2024. Berpengalaman mengikuti organisasi ISAKA Global Academic Advocate pada tahun 2015 sampai 2023. Selain itu, Bapak Rahmat juga memiliki kegemaran olahraga yaitu maraton dan badminton. Baik, saatnya memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Rahmat, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Naomi ya sudah mengenalkan saya. Rekan-rekan izin saya share screen-nya. Sharing is not turned on. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman admin untuk bisa menjadi co-host barangkali ya supaya bisa sharing. Atau saya send request di barusan. Oke. Saya cek dulu. Alright. Oke. Sudah muncul ya? Halamannya mudah-mudahan sudah oke di sana. Jadi rekan-rekan ya, kita akan berdiskusi ya terkait dengan topik enterprise arsitektur. Ada yang bisa menebak ini kira-kira siapa yang menggambar?
Ya, nah ini Bapak salah sendiri satu kayaknya, Pak. dampak ya, salah satu dampak perkembangan teknologi ya. Ketika banyak hal itu sudah di cover oleh teknologi digital terutama ya. Jadi dalam pendekatan saya di dalam penelitian PhD ini, saya membedakan antara IT dengan digital sedikit gitu. Walaupun sebetulnya sama-sama teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, digital ini sering dianggap sebagai disruptor gitu ya, dan buzzword yang sering menemani ya, mengiringi munculnya teknologi digital adalah Industri Revolution 4.0 ya, kurang lebih gitu kan rekan-rekan. Sehingga tentu apa sih yang menarik dari teknologi digital? Karena ternyata ya menurut hasil riset itu menunjukkan bahwa revolusi industri 4.0 ini di-trigger ya oleh adanya teknologi digital yang juga sering disebut sebagai emerging gitu ya. Orang sering menyebut itu sebagai smart seed plus plus gitu ya. Ada mobile ya, mobile apps gitu ya. Kemudian terkait dengan big data, analitik ya. Kemudian C-nya itu cloud misalnya ya, cloud infrastructure, cloud computing. Kemudian juga ada IT-nya itu dari Internet of Things ya. Dan plus-plusnya itu banyak lagi karena yang namanya teknologi yang terus berkembang sebetulnya ya. Ada AI yang lagi rame ya. ChatGPT, kemudian contoh yang saya pakai ya, ini adalah gambar hasil karya DALL-E ya. DALL-E ini adalah image generator ya. Dan kita tinggal masukin promptingnya gitu ya. Kemudian akhirnya muncul gambar yang diharapkan gitu sesuai dengan promptnya tersebut gitu. Kemudian teknologi yang lain misalnya blockchain ya, kemudian juga VR, AR ya untuk realitinya dan juga banyak hal yang lain seperti itu gitu. Oke, di sini sesuai juga dengan peranan saya di sebagaimana di dalam surat undangan ya. Saya juga mewakili Stockholm University. Kemudian tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Naomi. Saya sebetulnya sebelum diundang ke program sistem informasi di TELU ya tahun 2010 yang lalu ya. Jadi nggak kerasa ya udah berapa tahun ya, berarti 14 tahun ya. Seperti itu gitu karena kalau nggak salah SI yang pertama itu di tahun 2008 ya di Bandung itu gitu ya. Sehingga saya saat itu diundang oleh Pak Dekan ya, kemudian bantu dalam konteks karena saya saat itu sudah di industri ya, saya sudah punya perusahaan namanya Transforma ya. Kemudian juga banyak membantu rekan-rekan di perusahaan maupun juga di kementerian dan lembaga ya sehingga ditugaskan lah gitu ya diundang untuk bisa menyemangati ya rekan-rekan dosen ya untuk bersertifikasi gitu ya. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa tentunya ya sehingga akhirnya muncullah mata kuliah pelatihan dan sertifikasi ya dan juga muncullah satu stream yang saat itu belum ada ya di SI yang lain ya yaitu terkait dengan sistem arsitektur dan juga IS management. Nah, ini salah satu ininya lulusannya tentu adalah Bu Vivi ini ya. Bu Viviana ini adalah salah satu student saya ya. Tahun berapa dulu? 2012 ya? 2016 Lulusnya ya? lulusnya 2016 Pak. Paling di Iya. mata kuliah berarti 2015 ya Pak ya Iya, ketemunya. maksudnya angkatannya dulu. Oh 2012 Pak. Nah, itu Angkatan maksud saya. 2012. Iya, dulu ya. Jadi mungkin angkatan keempat, kelima barangkali ya, Bu Vivi ini ya Iya. di Iya betul SI di Pak. Bandung ya, seperti itu gitu. Nah, itu kurang lebih ya sedikit saja histori ya dulu seperti apa ininya. Kemudian kalau background pendidikan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Naomi bahwa saya backgroundnya dari beragam sebetulnya ya dari walaupun semuanya dari ITB ya saat itu yaitu dari elektro, dari informatika ke sistem informasi ya, dan kemudian melebar lagi ke manajemen ya, manajemen bisnis dengan konsentrasi di finance and risk ya, dan terutama konteks penelitian saya di IT risk management seperti itu gitu. Dan saat itu yang menjadi supervisor saya juga adalah dekan SBM ya. Jadi saya senang itu
bagaimana mendapatkan ini ya, bimbingan dari Bapak-Bapak Ibu pimpinan ya dari departemen, sehingga banyak hal juga yang bisa ini ya, terpetakan di dalam penelitian saat itu. Baik, itu mungkin ya untuk awalan. Ini adalah yang akan kita bahas ya di pagi ini. Sorry, ini muncul nggak ininya? Nah, ini dia ya, saya salah pijit tombol. Nah, ini kurang lebih ya, dari segi halaman cukup banyak, nanti kita skip-skip saja ya, yang mana yang penting, karena menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Tadi alokasi waktu saya kurang lebih 45 menit ya, Mbak Naomi ya. Sudah berjalan 5 menit barangkali gitu ya, dengan perkenalan ya. Kemudian ada diskusi ya, dan tanya jawab tentu saja. Nah, nanti kita manfaatkan ya, semaksimal mungkin apa-apa yang bisa kita diskusikan di siang hari ini. Kalau di Stockholm saat ini kurang lebih jam 8 ya, jam 8 lebih 21 dan suhu udah mulai dingin di sini ya. Kemarin sempat nyampe 1 derajat, sempat minus ya, sekarang masih di 8 derajat ya. Karena ini di Eropa Utara ya. Jadi dekat kutub ya, sehingga lumayan lah ya, terasa segar dan cukup dingin ya, seperti itu gitu. Oke ya, jadi ada beberapa poin ya yang harapannya bisa kita diskusikan. Pertama adalah terkait dengan EA itu sendiri ya pastinya. Dan saat ini karena sudah bergulir beberapa sesi pastinya ya Bu Vivi ya, Bu Li, Bu Aris, di perkuliahan mungkin rekan-rekan juga pasti sudah cukup ini ya, advance juga ya, materi yang sudah terdeliver. Tapi kita coba lihat ya, apa-apa yang nanti bisa melengkapi materi yang sudah tersampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Dan tentu juga karena ada harapan juga tujuan dari meeting ini adalah untuk diskusi terkait dengan penelitian ya, maka tentu kita bisa bicarakan lebih lanjut ya, bagaimana penerapannya untuk penelitian seperti itu. Dan sebagaimana terinformasi ya di perkuliahan, barangkali kita sudah update bahwa sekarang sudah versi 2022 ya, atau versi 10 dari TOGAF ya. Jadi memang ini relatif baru ya. Dan di tim penelitian saya di SI Bandung ya, di SAG itu juga sudah ada beberapa ini ya, paper yang dirilis ya dengan menggunakan pendekatan terkini ini gitu ya. Nah, harapannya ini nanti bisa menjadi referensi juga ya untuk rekan-rekan semuanya. Oke, kemudian nanti kita akan diskusi terkait dengan governance juga ya. Kenapa? Karena governance dengan arsitektur ya itu adalah dua aspek strategis yang sangat penting ya bagi fondasi leadership ya di satu organisasi seperti itu, yang akan memberikan panduan arahan ya ke depan untuk bisa membantu pencapaian ya tujuan bisnis, kemudian menjadi guideline ya untuk implementasi IT dan digital pada satu organisasi. Maka kedua hal ini penting. Itulah kenapa muncul lab SAG kalau di Bandung ya. Dan kemudian dulu ada 2 lab sebetulnya ya, lab Enterprise Architecture ya dulu zaman Bu Vivi ya. Kemudian juga ada lab IS Management ya. Nah, ini semua sekarang digabung menjadi satu supaya lebih tersinkronisasi programnya. Kemudian nanti kita akan lihat juga dari segi tools ya. Karena perlu kita ingat bahwa governance, arsitektur ya tidak akan bisa terimplementasi dengan baik juga kalau tidak ada translasi atau penerjemahannya ya ke dalam aspek teknis ya. Nah, itu difasilitasi dengan adanya tools modeling, di mana tools modeling yang tersedia secara free ya untuk konteks enterprise arsitektur ya, selain framework TOGAF tadi yang juga free adalah Archimate ya. Jadi sangat recommended untuk bisa menggunakan tools ini ke depan. Dan sekarang versi terkininya adalah versi 3.2 ya rekan-rekan. Bisa dicoba nanti. Saya pikir juga sudah ada praktikumnya ya Bu Vivi ya di sana. Karena memang AI itu salah satu mata kuliah yang ada praktikumnya seingat saya ya. Walaupun saya udah agak lama juga nggak handle. Betul Bu Vivi? Iya, baru Ada. kali ini Pak, semester Baru ini kali tuh ada nih. praktikumnya. Ya, jadi Oh setelah bergabung iya. dengan tahu Aha, Universitas Bandung, jadi baru ada praktikumnya. Sebelum-sebelumnya baru juga ada. mandiri aja Pak gitu. Mandiri ya. Oke, Ya, oke, oke.
Ya, ya, syukurlah ya dengan adanya kurikulum baru berarti banyak hal yang baru yang nanti bisa dipraktikkan ya. Termasuk juga bagaimana menggunakan tools-tools terkini ya dalam membantu aspek teknis ya dari aspek strategis pendekatan arsitektur dan governance ini ya seperti itu. Kemudian tadi sempat diskusi di awal ya dengan Bu Uli, Bu Aris terkait dengan mata kuliah pelatihan dan sertifikasi ya. Nah ini saya selipkan juga ya supaya rekan-rekan juga aware ya bahwa di zaman sekarang gitu ya, menurut saya ijazah itu tidak cukup gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu semacam pembuktian kompetensi teknikal ya, pembuktian kompetensi yang berbasis tools yang tentu akan lebih membumi ya dan akan menjadi sarana competitive advantage ya nanti pada saat terjun ke lapangan ya rekan-rekan semua ya. Seperti itu gitu. Nah, saya nanti coba sampaikan ya pendekatan dari BNSP seperti apa, kemudian pendekatan dari TOGAF itu sendiri seperti apa ya sebagai representasi lokal maupun juga representasi global internasional. Kemudian bagaimana nih di lapangan ya pekerjaan opportunity lah ya yang available di lapangan yang nanti akan bisa ini ya ditemui dicari ya oleh rekan-rekan untuk berlanjut ya kalau sudah selesai perkuliahan seperti itu gitu. Kemudian tentu sebagaimana undangannya satu tujuan kita juga adalah bagaimana bisa diskusi ya terkait dengan penelitian gitu ya. Oleh karena itu saya juga akan menyampaikan ya beberapa example ya terkait dengan stream penelitian enterprise arsitektur seperti itu dan tentu nanti kita tutup dengan diskusi ya dan mudah-mudahan apa-apa yang kita diskusikan ya itu bisa menjadi manfaat ya bagi kita semua ya terutama rekan-rekan ya Bu Vivi, Bu Uli, tim Prodi SI ya di Surabaya dan juga tentu rekan-rekan di kelas enterprise arsitektur ini ya. Flashback terakhir kali saya ke Surabaya itu sudah agak lama ya karena saya berangkat 2020 kemudian beberapa kali bolak-balik ya tetapi karena saat itu pandemi ya sehingga sebetulnya terfasilitasi semua oleh digital ya. Nah itu salah satu yang memaksa ya orang untuk bertransformasi digital ya karena adanya pandemi ya sehingga semuanya online seperti itu gitu. Eh, ke UNER seingat saya ya dulu berbagi di Fasilkomnya UNER di sana atas undangan Pak Rektor 2019 ya kalau nggak salah ya sebelum 2020 berarti seperti itu gitu. Dan kalau tell you Surabaya saya belum pernah malah ya Bu Vivi ya Bu Li Bu Aris gitu ya mudah-mudahan nanti berkesempatan ya kalau sekarang kan nih online dulu nih ya. Saya tadi sudah sempat lihat ya fotografi dari atas ya. Itu gedung baru sepertinya ya Bu Vivi ya. Cuma tampilan depannya Pak yang Tampilan diubah depan. gitu. Oh, Iya, tampilan lupa. depannya Oke. diubah gitu. Ya, nanti kalau pulang ke Mhm. Indonesia nggih Pak, mampir Siap, ke siap. Surabaya. Ya, ya, ya. Itu di Ketintang ya, nggak salah ya? Betul ya? Iya, betul Pak. Dulu Ah, gedung ini Telkom kan Pak. gedung Telkom ya. Iya, Heeh. gedung Telkom. Iya, iya. Ada beberapa rekan saya juga, kalau nggak salah PLN-nya juga ada di situ ya, Ketintang tuh ya. Seperti itu gitu. Mhm. Kalau Bu Aris itu mengampu apa Bu di sana Bu? Iya Pak, terima kasih. Kalau saya sebenarnya untuk di Prodi SI semester ini tata kelola pakai COVID 2019 Pak. Oh, cocok juga nih Iya, ya, tata kelola ya. Heeh. Ini iya, kan di tingkat akhir juga ya Bu ya, iya betul. Dan Di juga tingkat ini 4. Mhm. ya manajemen layanannya pakai ITAL Bapak. Ya, itu ya, ya, ya. Terus Ya. IT risknya masih pakai ISO 31000 2018. Iya, ya, oke. Ya, terima kasih Pak Aris ya. Ya, saya jadi teringat ya dulu pada saat diundang ya oleh Pak Dekan ya 2010 kemudian akhirnya membangun peminatan SAG itu ya. Dulu belum SAG disebutnya ya, EA dan juga IS Management itu ya. Akhirnya saya membuat silabus tuh untuk semua mata kuliah yang terkait ya. Mata kuliah manajemen proyek, kemudian saya pakai referensi PMBOK ya. Saya dulu menerjemahkan buku PMBOK ya. Saya juga dulu sekjennya PMA yang merilis sertifikasi PMP. Kemudian ISAKA saya sempat jadi presiden ISAKA juga ya. Sekarang member sudah ada 1.400 lebih.
Dan framework yang digunakan adalah COBIT ya, dan itu yang menjadi referensi utama dari mata kuliah tata kelola ya di dalam silabusnya, seingat saya. Termasuk juga manajemen layanan yang tadi Bu Aris sampaikan ya, menggunakan ITIL, ISO 20.000 di sana gitu ya. Kemudian ada keamanan informasi juga, manajemen resiko ya, terkait dengan ISO 31.000 dan juga yang untuk keamanan informasi itu ada yang spesifik ya, 27.001. Nah, itu menarik ya. Nah, artinya di dalam kurikulum yang terbaru ini juga masih berlanjut ya, apa-apa yang tadi saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan bisa terus bisa bermanfaat ya untuk bisa membekali nih rekan-rekan semua. Karena saat itu termasuk pionir ya SI di Bandung saat itu. Dulu mata kuliah terkait itu banyaknya di S2 ya, karena banyaknya analisis kan ya. Seperti itu gitu. Tapi dulu berinisiatif ya agar kita tarik lah ya ke tingkat-tingkat akhir supaya membekali dan menjadi perbedaan dari SI yang lain. Akhirnya semuanya ngikutin ya, termasuk juga Asosiasi Sistem Informasi se-Indonesia ya, yang juga didirikan di TLU saat itu ya, mahasiswa-mahasiswa menjadi ini juga perdana juga di sana. Itu juga ini ya, akhirnya juga ngikutin ya, seperti itu gitu. Itu kurang lebih ya rekan-rekan. Baik, saya masuk ke agenda berikutnya ya. Nah ini, ada yang pernah lihat ini apa? Bu Vivi kayaknya senyum-senyum ini. Bu Vivi masih ingat ini apa? Betul. Nah, ini dia ya. Ya Ini dia ampun. hasil karyanya Bu Vivi saat itu ya. Nah, dan ini adalah papernya ya. Dulu Bu Vivi adalah bimbingan saya. Dengan Pak Adam juga ya, Bu Vivi dulu ya. Seperti itu. Dan ini Enterprise Arsitektur juga ya. Jadi alhamdulillah nih ya. Terus berlanjut nih Bu Vivi ya. Dan juga mengampu mata kuliah yang memang dulu juga ahlinya di situ ya. Peminatannya juga di sana. Seperti itu gitu. Itu kurang lebih ya tahun 2016 ya dulu Bu Vivi. Kemudian saya sedikit heads up aja, reminder ya. Ini dia ya. Jadi kita akan ada pop quiz ya during the lessons. Nah, mudah-mudahan nanti rekan-rekan nih ya, terutama rekan-rekan mahasiswa pastinya ya. Kalau Bu Vivi, Bu Aris udah lewat semua pasti ya. Seperti itu gitu. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa nanti siap-siap ya. Jadi silakan ya diperhatikan. Kemudian kita diskusi ya. Kemudian nanti kita akan ada semacam quiz lah gitu ya untuk teman-teman nanti bisa jawab ya. Seperti itu gitu. Baik, ini dia ya, Enterprise Arsitektur dengan TOGAF terbaru ya, TOGAF versi 10. Ini saya pakai referensi langsung dari Open Group ya, seperti itu, sehingga materinya copyright dari Open Group ya. Untuk konteks pendidikan tentu silakan ya, bisa dipelajari, kemudian juga dibagi di kelas ya, walaupun mungkin nanti kalau untuk konteks komersial biasanya open group ini ya ada semacam ininya lah klausulnya seperti itu. Baik, ini adalah enterprise arsitektur ya. Sebagaimana tadi sedikit tersampaikan di awal ya bahwa IE ini adalah aspek strategik ya dari organisasi. Bagaimana menerjemahkan ya visi dan misi ya, dan juga strategi dari bisnis ya sebagai tujuan ya yang diharapkan bisa tercapai oleh satu organisasi, baik itu tidak hanya untuk organisasi ini ya komersial tentu saja ya, private sector lah lihat saya gitu ya, tapi juga tentu public sector gitu ya. Jadi lembaga pemerintahan pun gitu ya, lembaga yang ini ya non komersial pun tentu sangat bermanfaat ya kalau menerapkan pendekatan enterprise arsitektur, karena akan menjadi pondasi ya yang efektif gitu ya untuk bisa membangun ya, mengkomunikasikan, meningkatkan ya apa-apa saja berdasarkan model tingkat tinggi ya yang bisa mengarahkan lah kurang lebih ya future state-nya mau ke arah mana seperti apa gitu ya, sehingga menjadi dasar untuk evolusi ya, bahkan bisa menjadi revolusi juga ya untuk akselerasi seperti itu. Dan tentu menggunakan abstraksi ya, dan ada 3 jenis artefak yang standar di dalam pendekatan arsitektur, yaitu diagram ya rekan-rekan ya, kemudian juga ada tabel dan juga ada matriks biasanya ya, seperti itu komponennya. Oke, nah kemudian ini tujuan ya
untuk menyambungkan ya antara strategik, business value ya, tentu IT digital harapannya biaya semua yang investasi ya itu bisa betul-betul kembali lagi ya kepada organisasinya ya, jangan sampai nanti rugi gitu ya, tentu harus ada manfaat yang bisa diukur ya untuk bisa kembali return kepada organisasinya seperti itu gitu. Nah, good enterprise architecture harus bisa memfasilitasi governance-nya gitu ya, yang baik, tata kelola, pengelolaan yang baik ya, bagaimana aspek proses difasilitasi, aspek leadership ya, structure organization itu juga bisa terwakili oleh model yang ada. Kemudian tadi Bu Haris mention terkait dengan manajemen resiko ya, berarti harus bisa memfasilitasi juga ya bagaimana uncertainty itu bisa ini ya dikawal ya, karena sekarang zaman tidak ini ya, zaman yang banyak ketidakjelasan ya, semakin cepat berkembang gitu ya, sehingga tentu manajemen resiko untuk menghindari hal-hal negatif ya dan juga menjemput hal-hal positif ya, mempercepat pencapaian tujuan itu perlu kita kawal. Dan opportunities. Ya, opportunities sebetulnya bagian dari risk management ya, karena risk management itu punya dua muka gitu ya rekan-rekan ya. Punya pendekatan negatif ya untuk mengawal hal-hal yang negatif jangan sampai terjadi, kemudian juga mengawal opportunities ya, menjemput opportunities agar kita bisa mencapai tujuan organisasi. Nah ini ya kita lihat nih visual dari komponen-komponen TOGAF ya. TOGAF sendiri adalah satu komunitas ya, asosiasi yang dia punya produk ya yang namanya TOGAF ini, the Open Group Architecture Framework ya. Awal mulanya sebetulnya cukup lama ya, tahun 81-an saya dan dulu ada stream-stream yang terkenal ya, baik itu dari TOGAF, baik itu dari Zahman ya, Profesor Zahman yang sifatnya proprietary, kemudian juga dari DODAV ya, dari Defense Organization ya. Dan sebetulnya banyak ya varian-varian enterprise arsitektur ya, termasuk yang komersil-komersil seperti Gartner ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita fokus ke TOGAF ya, di mana ada white papers yang disediakan ya, ada guides-nya, ada reference architecture-nya ya, termasuk juga data sheets ya, ini apa reference cards ya. Dan ini rekan-rekan bisa akses ya di websitenya TOGAF ya. Untuk lingkungan akademis ini sebetulnya banyak hal yang free ya. Tentu kalau udah berkaitan dengan sertifikasi pasti ada biaya investasinya gitu ya, tetapi untuk hal-hal lainnya bisa di-download ya oleh rekan-rekan di sana. Silakan bisa menjadi membuka akun di sana ya di TOGAF itu togaf.org mungkin ya, nanti kita cek ya, saya agak lupa. Nah ini konten fundamentalnya ya, introduction dan core, kemudian ADM ini yang paling terkenal ya, yang digunakan oleh Bu Vivi tadi juga ya pada saat merancang tesisnya, bachelornya ya, kemudian ADM tekniknya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya ya, konten-kontennya seperti apa, dan kapabilitasnya ya, karena yang nanti diharapkan akan keluar ya sebagai output dari adanya modeling high level menggunakan enterprise architecture ini adalah kapabilitas IT-nya gitu ya, untuk bisa mendukung kapabilitas bisnis seperti itu gitu. Nah ini ya, ini satu flow-nya. Nah, silakan rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi yang di atas ini ADM Techniques ya. Nah ini yang mengawal bagaimana ADM method itu digunakan gitu ya, step by step-nya seperti apa. Teknik-tekniknya itu dipelajari di ADM Teknik. Kemudian diharapkan bisa menghasilkan EA capability ya. Nah ini EA capability ya. Kemudian juga dikawal dengan governance ya agar tepat sasaran ya, prosesnya dengan baik, efektif, efisien, risk manajemennya terkawal gitu ya. Kemudian juga leadership-nya terpetakan ya di dalam bisnis proses kontrol yang ada gitu ya. Kemudian nanti tentu akan ada konten arsitekturnya ya, ada artefak apa saja. Kemudian tentu yang paling penting juga adalah mengaplikasikan ADM-nya dan berdasarkan kepada TOGAF Series Guides ya sebagai referensinya. Seperti itu kurang lebih. Ini rekan-rekan ya, satu visualisasi dari komponen-komponen di TOGAF, bagaimana flow penggunaannya. Kemudian kalau TOGAF standar sendiri ya, ini kurang lebih ya, ada beberapa arsitektur pastinya ya, rekan-rekan pasti sudah hafal ya. Ada business architecture, information atau data ya, architecture, security, ada EA, agile architecture juga gitu ya, digital enterprise ya, teknologi arsitektur, MSA atau service oriented architecture ya.
dan juga bagaimana mengadaptasi IDM itu gitu. Nah, ini ya series guides yang di provide oleh Open Group ya. Seperti itu. Tapi yang paling fundamental untuk di perkuliahan ya sebetulnya cukup ADM-nya aja ya. Karena kalau overall ini dikumpulkan ya, ini 1.000 halaman lebih nih rekan-rekan ya. Jadi ya kita fokus saja ya kepada ADM ya, seperti itu gitu. Nah, ini dia ya ADM ya. Ya, ini pasti sudah disampaikan ya oleh Bu Vivi di kelas ya, bahwa ada metode yang sistematik ya yang ditawarkan oleh Open Group ya untuk bisa mendeliver ini ya enterprise architecture seperti itu gitu. Jadi dari mulai preliminary ya, kemudian masuklah ke siklusnya ya. Ada dari A ya sampai ke H di sini ya. Nah, ini nanti kita akan lihat satu persatu secara singkat saja ya untuk ini refresh saja gitu karena sudah disampaikan juga pastinya di kelas ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian di tengahnya rekan-rekan lihat ya, ini adalah ininya pengelolaannya ya, pengelolaannya di mana pengelolaan ini merupakan bagian dari tata kelola enterprise arsitektur itu sendiri ya. Nah, jangan lupa ya bahwa yang namanya proses yang sistematis juga sebagaimana saran pendekatan terkini ya, ada yang namanya agile ya, agile dan adaptif gitu. Konsepnya itu adalah adanya iterasi gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa TOGAF karena produk lama gitu ya, sehingga terlalu tradisional dan kaku gitu. Ini adalah salah satu pandangan ya yang biasanya muncul ketika berhadapan dengan pendekatan TOGAF ya, ataupun pendekatan enterprise arsitektur secara umumnya. Nah, sebetulnya tidak ya. Ada pendekatan terkini yang namanya Agile AI ya, dan penggunaan sistematika dari TOGAF ini juga sebetulnya bisa ya menerapkan pendekatan iteratif ya. Seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana aspek visioning ya itu bisa iteratif juga. Kemudian bagaimana konsep iteratif bisa diterapkan di architecting-nya ya, sampai memunculkan artifak-artifak terkini ya, opportunities and solution-nya, dan juga bagaimana perencanaan untuk implementasinya ya dengan adanya migration planning ya. Nah, ujung-ujungnya kan roadmap implementasi ini sebetulnya ya. Kemudian dikawal dengan governance pastinya ya. Governance-nya seperti apa, siapa melakukan apa lah kurang lebih ya, atau RACI chart-nya juga ada pastinya ya. Responsible-nya siapa ya, kemudian akuntabel-nya siapa ya, yang dikonsultasikan siapa dan juga informnya siapa seperti itu gitu. Dan terakhir iterasi untuk ini ya, change management. Pasti karena ada proses implementasi ya harus dikawal juga merubahnya seperti apa gitu. Itu kurang lebih ya. Nah, kemudian ada centernya sebagai manajemen ya. Ini adalah core-nya. Kemudian bagaimana ya deliverable-nya itu didapatkan dengan adanya capability ya. Konteks organisasi itu diterjemahkan ya. Kemudian bagaimana modeling di high level ini bisa membantu organisasi gitu ya. Sehingga capability maturity yang ditargetkan ya, itu bisa tercapai ya. Seperti itu gitu. Oke. Nah, kemudian kalau melihat ya di gambar TOGAF tadi ADM ya, bahwa ada input outputnya kurang lebih seperti ini ya untuk setiap fase ya. Untuk fase pertama ya, visioning, output dan outcome-nya ini adalah dokumentasi yang cukup ya untuk bisa ini menjadi referensi utama ya untuk target arsitekturnya. Seperti itu gitu. Kemudian apa saja yang penting di sana ya, ruang lingkup ya, kemudian bagaimana stakeholder juga ya bisa dipetakan ya, concern mereka itu apa saja, kemudian visinya itu apa ya. Nah, visi kan berarti pengen menjadi apa kan gitu ya. Kemudian tentu prioritisasi dan juga preferensi di sana ya. Tujuannya agar bisa tepat value ya, manfaatnya bisa didapatkan ke depan seperti itu. Nah, dari visioning kita masuk ke dalam ini ya, bagaimana menyusun, memodelkan ya arsitekturnya itu sendiri, di mana ada 3 fase ya, B, C, D ya, yang mewakili 4 arsitektur sebetulnya ya. Kenapa? Karena ada satu arsitektur ya, yang sebetulnya itu combine antara data ya, arsitektur data dengan arsitektur aplikasi ya, yang sering disebut sebagai arsitektur sistem informasi. Seperti itu.
Sehingga kelengkapannya adalah arsitektur bisnis ya, kemudian arsitektur sistem informasinya itu sendiri dan untuk bisa berjalan ya sistem itu tentu perlu ada infrastruktur gitu ya. Nah, infrastruktur ini dipetakan dibantu dengan adanya arsitektur teknologi ya di dalam TOGAF dipanggilnya seperti itu istilahnya. Nah, ini knowledge-nya ya. Bagaimana kita bisa memetakan semua aspek tadi ya ke dalam model, baik itu diagram ya, baik itu matriks ataupun juga tabel ya. Kemudian terkait dengan ini ya, terkait dengan gaps-nya seperti apa ya. Karena kalau ada target, kemudian tentu kita harus tahu juga kondisi existing-nya ya. Artinya harus ada assessment ya terhadap kondisi organisasi saat ini ya, seperti apa. Kemudian kita petakan. Kemudian kita buat juga ya berdasarkan visi yang ada ya, mau menjadi apa gitu ya. Kemudian kita bandingkan ya antara future-nya dengan kondisi saat ini ya, sehingga didapatkanlah gap. Nah, gap ini yang menjadi dasar ya untuk planning ke depan ya. Apa yang harus dipetakan ke dalam roadmap ya. Tahun pertama mau membangun apa saja ya, sistem A, sistem B, sistem C misalnya ya. Infrastruktur A, infrastruktur B, infrastruktur C ya, demi memfasilitasi proses bisnis A, B, C misalnya. Seperti itu gitu. Nah, itu kurang lebih ya, sehingga ujung-ujungnya kan akan memenuhi stakeholder requirement ya. Nah, karena kan itu adalah tujuan utama ya, kenapa perlu adanya IE gitu ya. Karena adanya stakeholder ya. Stakeholder itu kan ada dari pimpinan, direksi gitu ya, ada pimpinan manajemen operasional, ada bisa jadi kalau konteks apa kayak misalnya lembaga edukasi ada yayasannya gitu ya. Kalau perusahaan itu ada pemilik saham gitu ya. Kemudian juga ada pengguna ya. Kemudian kalau kita konteksnya negara ataupun kota, kabupaten, provinsi adanya citizen warga gitu ya. Jadi kita bisa terapkan di berbagai sektor, berbagai tipe organisasi mikro maupun makro ya. Seperti itu gitu. Nah, ini summary-nya ya, rekan-rekan ya, untuk mengingatkan saja bahwa preliminary kondisinya adalah preparation ya, kemudian initiation ada di sana, kemudian target kapabilitas juga diidentifikasi, dan terutama juga prinsip-prinsip ya yang mendasari apa yang penting untuk setiap arsitektur. Baru dari situ masuk ke arsitekturnya ya, yang 4 itu ada vision, ada bisnis arsitektur, ada information system, ada teknologi arsitektur, kemudian dipetakan ke dalam ini ya, portofolio yang ada di dalam opportunities and solutions ya. Kita buat, kita mapping, kemudian kita bandingkan dengan fungsi waktu kita ya, sehingga muncullah migration planning ya. Muncullah schedule mau seperti apa ya, roadmap implementasinya seperti apa. Nah, ini yang dipegang sebetulnya ya oleh semuanya ya. Kita akan menerapkan apa saja ya, jadi panduan praktis ke depannya ya untuk rencana tahunannya maupun juga rencana proyeknya ya. Mau membangun apa secara detailnya nanti sebagai turunan dari adanya enterprise arsitektur ini ya. Itu kurang lebih ya. Kemudian dikawal governance-nya dan requirement management mengelola semuanya ya. Seperti itu. Ini adalah ringkasan bisnis arsitektur itu apa ya. Kemudian data arsitektur itu apa ya. Dimana kalau BA itu konteksnya strategi, governance ya. Kemudian organisasinya seperti apa. Dan juga bisnis proses kunci-kuncinya ya. Itu nanti kita petakan. Kalau data bicara mengenai logical dan juga physical terkait dengan data ya. Nah, ini kan merepresentasikan hal-hal yang diproses ya oleh teknologi ya untuk menghasilkan informasi yang menjadi dasar decision making ya di semua tingkatan ya seperti itu gitu. Jadi esensinya adanya IT dan digital adalah produknya adalah information kan ya seperti itu dengan tujuan menjadi data driven ya organization dalam mendesain ya semua hal ya dari mulai aspek operasional sampai aspek strategik ya seperti itu. Application adalah tools softwarenya gitu ya, blueprint untuk bagaimana aplikasi akan dibangun ya. Nah, artinya ini penting banget ya untuk memodelkan jadi referensi untuk pemodelan di level software ya. Pada saat rekan-rekan membangun software, maka tentu harus bisa berkaitan ya dengan aplikasi arsitektur supaya nanti integrasinya bisa dijamin, digaransi ya. Karena satu kelemahan utama ya dari implementasi IT di lapangan adalah silo-silo gitu ya. Ada pulau-pulau sistem ya yang nggak nyambung satu sama lain ya. Nah, sehingga terjadilah duplikasi-duplikasi entry, ya, duplikasi-duplikasi data, nggak jelas mana data yang benar, mana yang salah, mana data yang updated, ya, mana data yang lama, gitu ya.
semrawut gitu ya, bayangkan ya. Nah, ini banyak kejadian ya di berbagai organisasi. Nah, itulah pentingnya enterprise arsitektur ya, menjadi referensi untuk standarisasi ya pembangunan IT ke depan. Dan ini mendukung ya teknologi arsitektur ya, mau itu menggunakan cloud ya, apakah on-premise data center misalnya ya, ruang server, kemudian didukung dengan jaringan ya, untuk mengkoneksikan semua titik, maka ini menjadi satu hal yang penting ya. Nah, ini outputnya ya, bagaimana opportunities ya, ada work package dan gaps ya, kemudian ada implementasi dan migration plan di sini ya, memfasilitasi pemenuhan stakeholder requirement ya, kemudian governance itu sendiri ya, bagaimana dikawal kontrolnya ya, seperti itu. Kemudian tentu yang terakhir adalah change manajemennya ya, mengawal semuanya agar masuk ke dalam budaya organisasi gitu ya. Nah, ini satu hal yang penting ya, yang saya sering kali lupa ya, bahwa aspek teknis itu nggak akan berhasil kalau tidak dikawal oleh aspek non teknisnya gitu ya. Dan change management ini adalah dasarnya gitu ya, adalah pondasinya, adalah panduannya ya, supaya bisa merealisasikan value di sini istilahnya ya. Bisa betul-betul bermanfaat. Jangan sampai teman-teman IT ya membangun solusi kemudian kayak melempar ini aja ya, melempar produk ya ke tembok sebelah gitu ya, di mana user ada di tembok sebelah gitu. Terserah mau dipakai atau enggak gitu ya. Nah, bukan seperti itu gitu ya. Nah, pentingnya teman-teman SI di sini adalah untuk menjembatani ya, memfasilitasi, membridging ya antara bisnis dengan teknologi ya, sehingga apa yang dibangun itu betul-betul bermanfaat ya. Bahkan involvementnya itu sejak awal ya, sejak desain, sejak planning ya, kemudian sejak pada saat pengembangan, implementasi juga selalu dilibatkan usernya gitu ya, sehingga tidak merasa tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang harus dipakai ya, dan itu ibaratnya kayak bumi dan langit ya perbedaannya ya, tadinya banyak manual kemudian banyak menggunakan aplikasi ya, orang malas kan biasanya untuk berubah gitu ya, seperti itu gitu. Itu mungkin ya. Nah, ini governance-nya ya rekan-rekan, untuk mengingatkan kembali ada ISO 38500. Nah, ini Bu Aris nih jagoannya ya, 38500 itu kemudian COVID ya, untuk yang lebih teknisnya itu ada di mana governance itu beda dengan manajemen ya. Governance itu adalah tata kelolanya ya, layer atasnya ya, dan merupakan tanggung jawab dari board ya, tanggung jawab dari pimpinan tertinggi. Kalau di education ada jajaran rektorat gitu ya. Nah, itu adalah governance ya. Sementara manajemen itu adalah pengelolaannya ya, di level direktorat, di level dekanat gitu ya. Itu adalah sebagai manajemen operasionalnya ya, apa yang diarahkan ya oleh visionnya ya, seperti itu. Kemudian tentu adalah kontrol yang diharapkan ya, kontrol terkait dengan apa-apa yang sudah disetting ya, kemudian mensupport ya untuk decision making, kemudian memperjelas akuntabilitas. Nah, ini satu hal yang penting ya, siapa bertanggung jawab terhadap apa ya, dengan batasan tanggung jawab dan kewenangan seperti apa gitu ya. Itulah pentingnya governance. Kemudian kalau kita coba buat ini ya, onion ininya ya, mappingnya, maka governance-nya bertahap ya. Corporate governance, di dalamnya ada EA governance ya, kemudian ada business architecture governance, kemudian ada domain architecture governance ya, application data infrastructure technology ya, dan juga tentu implementation-nya ya, di mana itu merupakan core yang ada di paling intinya ya, seperti itu gitu. Nah, ini kalau tadi dari TOGAF ya, saya bawa sedikit ke COVID nih ya. Nah, ini Bu Aris ya, yang sekarang lagi di deliver juga barangkali ya di sana ya, di semester ganjil sekarang ya. Di mana di dalam COVID juga ada Managed Enterprise Architecture ya, rekan-rekan ya, atau APO 3 ya. Ada berapa rekan-rekan masih ingat COVID? Berapa GMU? Ada 40 ya, ada 40, dan Managed Enterprise Architecture itu salah satu saja ya, yaitu APO 3 ya, APO 3, Managed Enterprise Architecture. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat pendekatan manajemen kinerjanya ya, bagaimana dari tingkatan organisasi ya bisa nyampe ke IT ya, dan utamanya ke IE ya, kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Gitu. Ini dia ya.
Jadi kalau kita breakdown lebih lanjut, satu komponen penting dari governance itu adalah proses ya. Proses itu adalah rangkaian aktivitas gitu ya. Nah, rangkaian aktivitas itu kan pasti ada roles-nya ya, ada peranannya siapa saja yang terlibat di dalam prosesnya. Di dalam aktivitas IE ini, nah di dalam COVID ini dipetakan menjadi ada 5 ya, ada 5 praktis istilahnya ya, atau sub proses ya. Pertama, bagaimana mendevelop ya visi, kemudian bagaimana menentukan ya referensi arsitektur, kemudian bagaimana menentukan opportunity dan solution ya. Kemudian bagaimana menentukan implementasinya dan terakhir adalah memberikan servicesnya gitu ya. Nah, ini manage enterprise arsitektur dari versi COVID ya. Dan kalau rekan-rekan cermatin ya, ini persis sama dengan apa yang ada di dalam TOGAF ya. Di dalam ADM tadi ya dari mulai preliminary ya sampai ke implementation governance ya, implementation change management ya. Itu ada semua terpetakan di sini ya. Di dalam COVID menjadi 5 ini praktis saja ya. Seperti itu dan sebetulnya ini inline rekan-rekan ya. Bisa lihat di sini bahwa untuk setiap tahapan di COVID ya, enterprise arsitekturnya itu akan merefer kepada TOGAF yang mana ya di dalam ADM-nya. Nah, ini contohnya ya. Architecture Vision, kemudian Phase B ya, sampai ke Phase D untuk arsitekturnya ada di tahap kedua. Tahap ketiga referensinya adalah Opportunity and Solution ya. Tahap keempat itu adalah Migration Planning dan tahap terakhir itu adalah Implementation Governance dan juga Change Management ya. Jadi klop ya sebetulnya ya. Ini adalah dua referensi paling populer ya untuk menerapkan arsitektur maupun juga governance ya. Makanya saya tarik ke sini untuk bisa menunjukkan ya bahwa COVID dengan TOGAF ini temenan gitu ya. Jadi alangkah baiknya ya teman-teman semua itu juga berteman ya dengan TOGAF dan juga ini COVID ya supaya nanti bisa mengawal ya penerapannya di dalam organisasi ya. Nanti kalian akan masuk ke organisasi ya. Seperti itu gitu pastinya. Dan ini kelengkapan ininya ya, kelengkapan governance yang lain adalah struktur organisasi. Ini tentu generik ya. Siapa misalnya COO ya, CIO, Chief Technology Officer, CDO ya. Ini peranan baru Chief Digital Officers ya. Kemudian ada juga board ya, architecture board ya, sampai ke data head architect dan juga data management ya. Kemudian ini adalah komponen flow informasinya ya, inputnya apa, outputnya apa. Nah ini menariknya COVID di sini ya, bisa menunjukkan flow of information, flow of produknya gitu ya. Kemudian ini adalah people, skill, and kompetensi yang dibutuhkan ya. Referensi yang biasa digunakan adalah SFIA ya. Nah, Skill Framework Information Age. Nah, ini versi 6, tapi sekarang sebetulnya sudah versi 8 ya. Mungkin sudah versi 9, nanti kita lihat ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah policies-nya ya, sebagai payung ya, payung strategisnya untuk IE itu apa ya. Ada yang namanya prinsip arsitektur. Yang ini didefinisikan sebetulnya di tahap paling awal, yaitu visioning tadi ya, di tahapan nomor 1 tadi ya, preliminary vision. Dan terakhir ya, komponen ketujuh ya yang disebut sebagai seven enabler ya ataupun 7 komponen keberhasilan governance dan manajemen ya pada satu organisasi itu adalah komponen culture tadi ya. Nah, culture. Makanya saya sampaikan culture di mana pondasinya culture adalah etika dan behavior ya, perilaku dari individunya. Itu sehingga target budayanya harus dipetakan juga ya, harus seperti apa. Dan ini menjadi dasar untuk panduan budaya ya di dalam satu organisasi. Gitu kurang lebih ya rekan-rekan. Nah overall gitu sebetulnya. Kalau berbicara teknis ya maupun juga governance management dari enterprise arsitektur. Dan tentu tidak lupa ya komponen terakhir adalah teknologi. Karena yang namanya ini ya tata kelola pengelolaan itu pasti tidak lepas dari people, proses, dan teknologi gitu ya. Alat bantunya apa gitu. Pasti harus ada ya. Nah, tools tadi misalnya Archimedes ya, arsitektur repositorinya seperti apa dan segala macamnya ya. Itu rekan-rekan ya. Nah, karena menyebutkan tentang teknologi, maka terakhir ya kita bicara mengenai Archimedes gitu ya. Nah, Archimedes ini adalah modelingnya ya. Bagaimana deliverables ini ya bisa dibantu ya penggambarannya ya, arsitekturnya, architectingnya ya dengan menggunakan tools ya. Nah, kita gunakanlah yang namanya
Archimedes 3.2 ya. Nah, ini spesifikasinya ini terbaru ya, rekan-rekan ya. Saya ambil dari TOGAF juga, dari Open Group maksud saya ya. Karena memang ada kaitan erat ya antara tools Archimedes ini dengan TOGAF ya. Jadi sangat matching sekali dan memang tools ini juga didesain untuk membantu implementasi TOGAF ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai connectors ya, ini yang baru, ini sangat update aja ya. Kalau rekan-rekan bandingkan dengan yang versi sebelumnya, sebetulnya masih cukup mirip, tapi ada beberapa hal yang memang dibuat berbeda ya. Ini untuk relationship ya, bagaimana memetakan struktur, dependensi, dinamika ya, dan juga yang lainnya, itu ada notation-nya ya, dilihat di sana. Kemudian juga notasi untuk stakeholder ya, kemudian notasi untuk driver, untuk assessment, untuk goal ya, sama outcome dari organisasi itu seperti ini tampilannya ya nanti di tools-nya. Kemudian untuk motivation-nya ya, prinsip, requirement, constraint, meaning, sama value itu seperti ini penggambarannya. Kemudian layer berikutnya ya adalah strategi ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sumber daya, kapabilitas, value maupun action. Nah, kita bisa lihat seperti itu modelnya. Elemen-elemen yang lain ya. Nah, teman-teman yang terbiasa dengan UML ya pasti akan juga terbiasa dengan pemodelan seperti ini ya. Ada aktor ya, actor, kemudian role, collaboration-nya seperti apa, interfacing-nya ya, prosesnya dan juga function-nya. Yang lainnya misalnya interaction sampai ke produk ya kelihatan ya ada tampilan-tampilan notasinya seperti apa supaya nggak tertukar satu sama lain. Kemudian kalau di layer aplikasi ini tampilannya ya. Nah, jadi nanti pada saat memodelkan application architecture teman-teman pakai modeling notation yang ini. Ya, dari mulai komponen, collaboration ya sampai ke interaction, proses, event, service maupun data objeknya ada tampilan masing-masing ya. Dan tentu nanti saling terkoneksi satu sama lain. Oke, ya terima kasih waktunya. Terakhir mungkin ini ya, layer teknologi ya, equipment, function, dan segala macamnya. Kemudian implementation dan migration layer ya, seperti ini kurang lebih. Dan tentu ada composite elemennya ya, location, grouping, dan segala macam, seperti itu. Gitu ya untuk penyampaian terkait dengan refresh lah barangkali gitu ya. Apa itu enterprise arsitektur, kaitannya dengan governance ya, kemudian kaitannya juga dengan aspek tools dan teknologi yang digunakan ya untuk menerapkan EA ini di lapangan ya. Seperti itu. Gitu. Itu kurang lebih ya Bu Vivi, Bu Uli, Bu Aris ya. Ada materi yang lain yang nanti kita bisa kita diskusikan ya yang lebih praktis ya untuk konteks penelitian ya untuk konteks sertifikasi misalnya ya saya sudah siapkan juga materinya tapi untuk yang konsepsinya ya kurang lebih seperti ini gitu. Saya kembalikan ke Mbak Naomi ya. Saya ada sedikit kuis sebetulnya ada 2 kuis nih kalau mau nanti kita coba ya. Nanti kita coba ini teman-teman yang hadir di sini yang di kelas IE ya. Kira-kira masih ingat nggak yang tadi apa disampaikan gitu ya? Seperti itu. Silakan Mbak Naomi. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas pemaparannya yang sangat informatif. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab dan masukan dari narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual. Bagi teman-teman yang aktif, berpartisipasi dalam tanya jawab akan mendapatkan poin tambahan nilai untuk mata kuliah Enterprise Architecture. Oke, Waktu dan tempat di ya. Nah, untuk pancingan ya, untuk pancingan ya. Nah, ini juga tentu bisa dapat poin juga ya, Bu Vivi ya. Silakan ya. Saya buka ya kuisnya ya, pop kuisnya ya. Nanti saya minta siap-siap ya, langsung tangannya di raise hand ya. Mbak Naomi tolong pantau ya, siapa yang raise hand pertama kali nanti coba jawab ya. Ini saya siapin 2 dulu nih ya. Seperti itu. Setelah itu silakan nanti rekan-rekan bisa bertanya ya. Yang pertama adalah ini. Silakan raise hand. Mohon maaf Pak, belum terlihat. Nah, ini dia.
Ada yang berani? Silakan. Dapat bonus nilai nih dari Bu Vivi kalau bisa jawab ya. Kalau nggak ada yang berani, Bu Vivi mungkin bisa dibantu tunjuk aja siapa nih yang bisa mewakili nih Bu Vivi nih. Ayo teman-teman boleh yang mau menjawab boleh raise hand. Oh tuh Bintang ya, silakan. Izin menjawab Pak. Untuk Ya, jawabannya itu yang A, yang ADM teknik. ADM teknik. Oke, kita lihat ya. Kira-kira menurut rekan-rekan benar atau kurang tepat nih? Coba kita lihat ya solusinya ya. Satu, dua. Oke, betul ya, Bintang. Mantap ya, berarti memperhatikan betul ya tadi dari awal ya. Ini awal banget ya muncul gambar ini ya, seperti itu ya. Saya ada satu lagi nih ya sebelum kita nanti diskusi bebas ya. Silakan. Ya, siapa nih? Ayo. Ini fase yang mana? Ada yang berani jawab? Ini tadi sempat muncul ya tabelnya ya. Waktu kita berbicara mengenai flow dari ADM ya. Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa nih? Perkenalan dulu. Panggilan, nama saya Canggih Dedi Setiaki, Pak. Siapa, sorry, panggilannya? Panggilannya Canggih, Pak. Oke, silakan, Canggih. Yuk. Saya menjawabnya yang B, fase BCD. B, C, D. Oke, kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Oke, betul. Tepuk tangan dong ya untuk Canggih nih. Canggih memang canggih, bener ya. Luar biasa nih. Rupanya rekan-rekan ini ya sangat perhatian ya dan bisa menjawab dengan baik ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Itu aja ya dari saya kuisnya ya. Silakan bertanya bebas ya untuk rekan-rekan. Baik rekan-rekan mahasiswa ataupun juga mungkin ada diskusi juga dari rekan-rekan dosen ya. Silakan ya terkait dengan materi yang tersampaikan. Nanti ada beberapa hal lagi ya yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya terkait dengan sertifikasi misalnya ya. Kemudian kalau kita kaitkan, ini kan yang belajar IE biasanya di tingkat 3 ya. Tentu menjadi modal ya untuk nanti masuk ke tingkat 4 ya pada saat rekan-rekan akan berhadapan dengan TA ya, metode penelitian ya di semester 7 biasanya ya. Kemudian juga TA2 ya nanti di semester 8 yang terakhir ya. Nah, tentu kalau rekan-rekan memilih IE ya, Enterprise Architecture sebagai ininya, toolsnya ya, maka eh, penggunaan TOGAF ya, kemudian penggunaan Archimedes ya, kemudian juga governance-nya seperti apa itu menjadi referensi yang penting ya, seperti itu. Ada yang mau diskusi rekan-rekan? Silakan ya. Belum ada? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ketikkan di kolom chat atau Silakan ya. akan ada tambahan nilai dari Bu Vina untuk mata kuliah enterprise.
Oke. Baik, sambil menunggu, barangkali mungkin kita juga bisa manfaatin waktunya ya. Silakan bisa interrupt aja kalau ada yang mau diskusi ya. Saya bisa sambil manfaatin waktunya ya, sambil berbagi terkait dengan sertifikasi ya. Nah, ini kalau rekan-rekan yang sedang mengambil IE, sepertinya belum berhadapan dengan mata kuliah pelatihan dan sertifikasi ya, karena pelatihan dan sertifikasi itu di semester 7 seingat saya ya. Sehingga nanti kalau Anda semua masuk ke peminatan arsitektur ya maupun governance ya, manajemen, maka tentu akan berhadapan dengan apa pilihan ya ataupun opsi ya sertifikasi apa yang mau diambil ya misalnya dengan IE ini gitu ya. Opsi yang lain banyak dan ini berlaku untuk semua juga pastinya ya. Semua peminatan itu tentu perlu mengambil sertifikasi yang sesuai dengan peminatannya masing-masing. Seperti itu gitu. Nah, dalam konteks IE ya, ada dua pilihan yang bisa rekan-rekan ambil ya. Pertama adalah dari BNSP, yang kedua dari TOGAF itu sendiri untuk referensi internasional ya. Yang jelas, sertifikasi itu rekan-rekan ya, ada tiga pola ya. Pola yang pertama yang dikeluarkan oleh Professional Society ya. Contoh misalnya asosiasi yang saya pimpin ya, ISAKA, PMI misalnya ya, ISAKA yang merilis COVID, PMI yang merilis PMBOK ya, DAMA yang merilis DAMA DMBOK ya. Kemudian kalau misalnya yang dari kiblatnya dari Inggris ya, ada Axelos ya. Axelos itu yang merilis ISO ya, ISO 20.000, ISO 20701 misalnya ya. Kemudian juga ITIL ya, yang tadi Bu Aris mention ya. Yang lainnya lagi misalnya untuk manajemen proyeknya ada Prince misalnya ya, manajemen proyek IT seperti itu gitu. Nah, itu adalah Professional Society ya. Ada yang dirilis oleh komunitas ya, misalnya Linux ya, kemudian Sage dan lain-lainnya. Dan tentu juga ada yang dikeluarkan oleh vendor ya. Nah, ini yang mungkin juga rekan-rekan lebih familiar biasanya ya, karena kalau berkaitan dengan aspek teknis biasanya sudah ada ini ya, sudah ada apa? Sudah berkenalan lebih awal lah gitu ya, tools-tools terkait seperti itu gitu. Oke. Baik, ini ada yang bertanya ya dari Cesario, betul ya panggilannya ya. Kemudian juga dari Naswa ya, Naswa ya, seperti itu. Itu. Dari Anissa juga baru muncul ya. Dari Cesario dulu, kita coba baca sama-sama ya. Ini saya lagi buka meeting chatnya. Permisi Pak, siap ya. Mohon maaf, emang berbuat salah apa? Ya, ya, ya. Oke, izin bertanya. Oke, ya. Terkait bedanya 9.2 dengan 10 itu apa? Oke, ya. Itu sebenarnya saya punya slide tersendiri ya untuk membedakan antara keduanya, ya. Tapi nanti saya bisa buka ya kalau kita masih ada waktu. Esensinya sih dia update saja, ya. Update beberapa model, ya. Bahwa karena kan yang namanya framework itu harus terus diupdate, ya. Seperti itu. Sehingga secara ini ya, secara prinsipil tidak ada yang berbeda secara mendasar sebetulnya ya perbedaan seperti itu. Itu sementara ya, sambil saya nanti coba buka ya, ada slide saya yang memang ini ya mengarah ke sana. Kemudian dari Naswa ya, menurut Bapak apa tantangan utama ya sebuah organisasi atau perusahaan dalam implementasi IE ya menggunakan TOGAF ya. Nah, berkaitan dengan IE ya, konsep IE ini sebetulnya pertama ya, walaupun dia sebetulnya kalau di yang mendirikannya ya atau yang menemukannya sudah cukup lama. Tadi saya mention di tahun 80-an sudah ada ya, tahun 90-an. Itu tapi karena memang pendekatan high level modeling itu biasanya ya relevannya dengan perusahaan yang ataupun organisasi yang cukup besar ya. Sehingga sering kali ya untuk organisasi yang lebih kecil ya itu tidak terlalu prioritas gitu ya karena biasanya mulai dari pengembangan sistem langsung gitu ya to the point biasanya langsung ke
Sistem keuangan, nah itu kan pondasi banget ya. Sistem keuangan mengawal segala transaksi ya, akunting ya, sampai bisa menghasilkan buku besar misalnya. Itu pun juga masih banyak ya organisasi yang nggak pakai sistem keuangan ya. Masih banyak yang hitung-hitungnya manual-manual aja ya. Kalau teman-teman tanya ya ke para atau organisasi-organisasi istilahnya apa ya, lembaga kecil lah ya, seperti itu koperasi lah let's say gitu ya, sebagai bentuk organisasi yang ini ya sosial. Belum tentu pakai sistem keuangan tuh ya, seperti itu gitu ya, minimal mungkin dicatat ya jurnal-jurnal manual ya seperti itu. Nah itu esensi challenge-nya ya sebetulnya ya, ketika berbicara mengenai IE ya, karena IE ini konteksnya strategi, kemudian juga membutuhkan resources ya, membutuhkan pengetahuan yang cukup tinggi juga levelnya ya, sehingga banyak diterapkan untuk perusahaan besar sebetulnya atau organisasi besar ya. Dalam konteks Indonesia ya, supaya teman-teman juga kebayang, sebetulnya ini kemarin pada saat saya ngawal SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik seiring dengan Perpres 2018 ya, dan kemudian turunannya ada Permenpan RB, Perban BSSN, Perkominfo ya. Dulu saya sempat bantu ya berapa tahun untuk ngawal implementasinya. Nggak mudah ya sebetulnya ya, karena lingkungan pemerintahan ya itu berkaitan erat juga infrastruktur di setiap provinsi, kota, kabupaten ya. Indonesia itu sekitar 600 lebih ya. In total biasa melakukan assessment di 650 institusi di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kebayang ya. Dan itu sangat-sangat variatif ya. Dan rekan-rekan juga perlu maklum bahwa IT ini baru bisa jalan kalau sudah ada listrik ya. Dan Indonesia ini sangat luas gitu ya. Masih banyak juga yang belum, listriknya aja belum stabil gitu ya. Jangankan bicara IT dan digital tentu saja gitu ya. Sehingga variasi maturity-nya sangat lebar ya, dari mulai yang 0, sampai ke yang mau 5,0 itu ada ya. Contoh yang 5,0 misalnya hampir 5 lah ya, 4, gitu ya. Ada Kementerian Keuangan misalnya ya, Kementerian Kominfo ya, PUPR itu juga lumayan ya. Kemudian Parekraf juga lumayan ya, di 5 besar lah seperti itu ya. Tapi yang 1 masih banyak rekan-rekan ya. Ya, bisa ditebak lah ya, semakin jauh dari Jakarta ya biasanya juga cenderung semakin ini juga ya, agak kecil juga nilainya gitu ya. Nah, mungkin ini jadi alasan juga ya kenapa ada IKN ya, biar di tengah-tengah gitu ya. Jadi biar lebih adil barangkali untuk semua ya. Tapi ya terlepas dari ini ya, dari kontroversi dan segala macamnya gitu. Itu ya challenge-nya kurang lebih ya. Jadi memang karena cenderung cukup kompleks sehingga membutuhkan resources ya, dan biasanya organisasi yang udah agak besar ya, medium lah gitu ya, udah employee di atas 100 ya, itu kan dianggapnya large companies ya, atau large organization ya, berdasarkan Permen UMKM ya. Yang dimaksud UMKM itu yang di bawah itu ya, SMI ya, ada perusahaan menengah, perusahaan kecil ya di bawah 100. Nah, ini cenderung untuk large ya, untuk organisasi besar ya, di atas 100 employees lah kurang lebih gitu ya. Tapi untuk konteks SPBE ya, level kota kabupaten sudah diwajibkan ada arsitektur enterprise ya. Silakan teman-teman lihat ya. Kemarin saya juga bantu Permenpan RB ya, Kemenpan ya, untuk ini ya, mengimplementasikan ini. Memang masih banyak kelemahan ya. Teman-teman bisa lihat kemarin kan banyak kebobolan juga ya, dalam konteks pusat data nasional misalnya ya, karena memang beberapa hal ada yang belum terkomplai dengan baik ya, sehingga akhirnya kejadian juga gitu ya, banyak ya beberapa kasus lah. Kemudian kalau dalam konteks BUMN misalnya ya, lebih lebih awal ya, karena sudah masuk ke apa tuh namanya, Kementerian BUMN ya, Kemen BUMN udah mengeluarkan peraturan terkait dengan tata kelola ya, dan asesmen audit COVID itu sudah lama ya, seperti itu gitu ya, maturity masing-masing. Nah dari situ nanti men-trigger munculnya perlu adanya arsitektur ya, walaupun di dalam peraturan Kementerian BUMN-nya ya ada setidaknya ada IT strategic plan atau IT master plan gitu ya. Nah di situ ada modeling high level. Walaupun tidak mewajibkan harus ada IE yang lebih detail lagi ya. Tapi beberapa organisasi yang sudah cukup kuat ya posisinya, kemampuannya, dia biasanya menurunkan lebih lanjut ya. Master Plan IT itu diturunkan menjadi Enterprise Architecture ya. Ya, jadi ada versi lebih detailnya lagi.
Saya pernah bantu misalnya dalam konteks regulator ya, misalnya ngawal IE di Bank Indonesia, itu besar ya. Kemudian juga IE di OJK ya, seperti itu. Kemudian di beberapa bank. Karena bank itu termasuk yang maturitinya tertinggi ya, industrinya ya, dibanding yang lain-lain ya. Jadi kita punya apa kayak average lah ya. Kalau kita bandingkan antara perbankan atau industri finansial ya, dengan misalnya industri konstruksi ya, constructions misalnya ya. Nah, tentu akan ada perbedaan ya, average maturity-nya. Karena kalau yang teman-teman yang nggak terlalu IT ya, dia akan cenderung maturity-nya lebih rendah ya. Seperti itu. Itu kurang lebih ya, Naswa. Makasih pertanyaannya bagus ya. Kemudian Nisa ya, dalam TOGAF apakah ada metrik atau indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan? Ah iya, ya. Nah, tadi sebenarnya sudah sempat muncul ya. Saya buka lah, mumpung ada slide-nya di sini ya. Kita refresh lagi yang dari COVID tadi misalnya ya. Nah ini dia ya. Tadi kan bicara metrik ya. Ini metrik ini ya. Metrik itu ya rekan-rekan ya, Anissa ya. Metrik itu ada di level strategik ya, yang nempelnya biasanya ke direksinya ataupun ke top levelnya ya, ke rektorat kalau di TLU misalnya ya. Itu adalah yang namanya enterprise goal ya. Nah, tujuan dari organisasi metriknya apa ya? Nah, metrik itu ya sering disebut sebagai KPI ya, Key Performance Indicator ya. Ada metrik lag, ada metrik lead ya, seperti itu. Metrik lead untuk mengukur keberhasilan prosesnya ya, metrik lag itu mengukur hasilnya biasanya ya. Seperti itu. Bentuknya bisa persentase ya, contoh misalnya persentase produk dan services gitu ya. Persentase produk dan services yang memenuhi customer satisfaction misalnya ya. Atau bisa berupa ini ya, number of customer disruption misalnya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Atau tren ya, trennya turun atau naik ya, satisfaction index-nya misalnya ya, satisfaction levelnya seperti itu. Kemudian juga bisa berupa time to market misalnya, ya, ini berarti satuan waktu ya, seperti itu gitu. Jadi variatif ya metrik-metriknya. Tapi yang jelas metrik ini harus diterapkan di istilahnya di cascade ya, diturunkan ke aspek yang lebih detail ya. Contoh ini diturunkan ke dalam alignment goals ya, atau IT related goals, di mana nanti misalnya metrik yang digunakan adalah sudah mulai ada IT-nya. Kalau tadi masih level organisasi ya, kalau ini udah bahasa IT-nya udah mulai muncul terminologinya ya. Misalnya satisfaction terhadap IT responsiveness misalnya ya. Kemudian time to market dari IT services misalnya. Atau number application dan critical infrastructure yang masih silo misalnya ya. Kan kita bisa bandingkan antara yang sudah integrated dengan yang silo yang masih terpisah-pisah gitu ya. Itu merupakan metrik ya, metrik keberhasilan dari IE juga ya. Seperti itu. Nah, nanti ya di level proses IE-nya itu sendiri, kita juga perlu pilih metrik apa yang cocok ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan proses ya. Proses juga harus bisa diukur ya pencapaiannya. Di sini disediakan contoh-contoh matriksnya ya. Misalnya untuk mengukur initiation, vision ya. Kita bisa mengukur level architecture berdasarkan customer feedback ya. Kemudian degree ya, baseline ataupun target arsitektur yang tercover ya oleh adanya vision misalnya bisnis sampai ke teknologi domain yang ada. Ya, nah ini contoh ya bagaimana melakukan pengukuran ya terhadap inisiatif IE itu sendiri. Gitu. Ya, kurang lebih. Oke? Yes, Anissa, silakan rekan-rekan ya kalau masih ada pertanyaan lanjutan ataupun pertanyaan yang lain ya. Sambil juga saya coba balik lagi ke yang tadi ya, in case teman-teman berminat dengan sertifikasi ya arsitektur, silakan nanti kita bisa bahas. Yuk, Ilham ya, silakan. Hmm. Selamat sore Pak Rahmul. Ya, Izin bertanya selamat Pak. sore Ilham ya. Ya Pak, saya izin bertanya Pak mengenai TOGAF ya Pak ya. Rencana penelitian saya ke arah enterprise arsitektur Pak Rahmul. Tapi arahnya ke konsep smart village loh Pak. Nah, Oke, Smart Village ya. untuk saat ini kan ketika kita melihat ya Pak melihat literatur gitu Pak ya, itu banyak banget yang menggunakan TOGAF. Nah, apakah TOGAF ini masih relate ya Pak ya atau masih cocok gitu kalau diterapkan ke dalam
e-government ke ini guys, ke perusahaan atau ke sebuah organisasi kayak gitu, korporat gitu. Nah, kalau misalkan ditarik ke pemerintahan di Indonesia, khususnya di level desa, itu apakah masih relate ya Pak ya? Nah, sementara kalau kita melihat e-government di Indonesia itu kan sekarang udah pakai SPPE ya Pak ya, dan banyak framework lainnya, ada SPPE, ada Garuda misalkan, dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, kira-kira TOGAF ini tuh masih relate nggak sih Pak kalau kita tarik ke pemerintah desa khususnya di Indonesia gitu Pak? Ya. Oke, makasih Mas Ilham ya. Ya, sangat menarik pertanyaannya ya. Tadi rencananya mau mengambil penelitian ya ke arah Smart Village ya. Kalau di SI Bandung itu udah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu ya oleh Bu Asti ya. Bu Asti juga salah satu Iya, ahli di Enterprise Arsitektur ya, dan sekarang lagi S3 iya, di UGM kalau nggak salah ya beliau ya. iya. Seperti Kebetulan itu saya anak gitu. bimbingannya Bu Hmm. Asti Pak waktu itu. Nah gitu, ya ya, syukurlah kalau gitu ya. Ya makanya judulnya Smart Village. Iya, Iya, Pak. oke oke. Ya ya ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan diskusi tadi ya, sebetulnya ya SPBE yang sebagaimana tadi saya sampaikan ya, itu coveragenya kan dari mulai pemerintahan pusat ya, kementerian lembaga dan juga daerah ya, IPPD lah sering disebut gitu ya, termasuk ya di dalamnya adalah di lingkungan kota, kabupaten sampai ke village juga gitu ya, desa kan ya, village ya. Berarti kita buat lebih detail lagi ke dalamnya ya, ke dalam struktur organisasi yang ada di dalam satu wilayah kota ataupun kabupaten. Kalau desa mungkin kabupaten ya ininya ya. Kalau di kota disebutnya apa yang selevel dengan desa nih Ilham? Oh, mohon maaf Pak Rahul. Kalau desa Eh, itu eh, bukan selevel dengan kabupaten ya Pak ya, di tapi bawah, di lebih bawah. di bawahnya, iya Pak. Iya, di Karena bawah. Nah, mereka maksud punya saya ya di otoritas bawah sendiri. yang setara dengan village itu apakah di kota Hmm. dan kabupaten sama istilahnya? Oh, beda Pak. Karena desa Beda. itu kan di ini ya, kabupaten biasanya kan ya, seperti itu Iya Pak, gitu. di kabupaten. Hmm, Iya Pak. Betul, Pak. iya. Nah, ini ya, tapi intinya adalah ada struktur organisasi yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, tentu saja tadi saya sebetulnya sudah ini ya menjelaskan terkait dengan challenge ya. Organisasi yang lebih kecil tentu akan lebih challenging juga menerapkan TOGAF ya. Tapi jangan salah ya, kemarin ya saya jadi nanti Ilham juga bisa cek ke penelitian yang papernya akan segera rilis ya dalam bulan-bulan ini ya. Saya ada tim ya. Saya udah 3 tahun 4 tahun ini berturut-turut ya sejak saya ke Stockholm itu punya tim penelitian yang cukup spesifik dan targetnya memang merilis jurnal-jurnal yang relevan juga dengan penelitian saya di Stockholm gitu ya. Seperti itu gitu. Dan ini sudah beberapa tahun berjalan ya dan mereka semua rata-rata cum laude ya. Jadi memang teman-teman yang ini ya bagus ya kemudian effortnya juga kenceng gitu ya. Dan teman-teman ini juga merilis produknya ke dalam bentuk paper banyak ya seperti itu gitu. Karena memang syarat untuk ini ya cum laude itu ya kalau detail itu adalah bisa rilis jurnal ya ataupun conference paper ya. Dan juga ada syarat yang lain ya yang bisa sebagai opsi ya. Seperti itu gitu. Nanti bisa dicek ya ada bagaimana menerapkan IE ya untuk konteks organisasi yang kecil ya, SMI ya, Small Medium Enterprise. Nah, itu salah satu pembimbingnya juga Bu Asti, saya minta ya kemarin ya, ada dua yang sudah publish ya, seharusnya bentar lagi lah ya. Nanti Ilham bisa lihat ya contoh dari mereka seperti apa. Dan sebetulnya saya udah nyiapin sih ya, ada yang dari mereka ya untuk level SMI dalam konteks BPR ya. Jadi BPR itu kan bank yang kecil ya, bank yang organisasinya lebih kecil. Seperti itu, gitu. Bukan bank umum ya. Nah, ini selevel dengan SMI tadi. Nah, mungkin itu bisa jadi referensi juga. Esensinya memang kita harus pilih-pilih ya. Kita harus pintar-pintar dalam memilih mana kontrol yang paling tepat ya. Kontrol yang paling tepat artinya kita harus memilih artefak mana yang paling cocok gitu. Karena artefak TOGAF itu banyak banget ya, lebih dari 100 ya, sehingga tentu kita perlu menggunakan pendekatan untuk memprioritisasikan ya, mana yang wajib lah gitu ya, mana yang sebetulnya sunnah gitu kan. Kalau untuk konteks organisasi kecil SMI ya, seperti itu. Nah, kemarin tim riset IE-nya ya ada 2 orang yang sudah lulus ya, cum laude mereka dan sudah publish jurnal juga dalam proses barangkali ya, karena belum muncul jurnalnya di online. Tapi mereka sudah rilis ya dan sudah accepted, sudah ada loanya ya, seperti itu gitu. Konteksnya adalah BPR dan nanti saya bisa tunjukin ya ada contohnya ya seperti itu. Itu ya mungkin sementara ya Ilham ya.
Jadi Iya Pak, bisa makasih ya, Pak. bisa. COVID maupun juga TOGAF yang notabene orang sering bilang terlalu kompleks itu ya, kalau untuk organisasi kecil bisa ternyata gitu ya. Kita pilih dan pilih untuk organisasi yang lebih kecil dalam tahapan atau tingkatan SME ya, Small Medium Enterprise ya. Seperti itu gitu. Termasuk juga stream, kemarin saya punya 3 stream ya, dari 12 mahasiswa, semuanya cum laude ya. Stream keamanan informasi menggunakan ISO 27001 yang terbaru ya, 2022, itu untuk SMI juga. Kemudian menggunakan COBIT for SMI ya. COBIT ada versi yang sederhananya ya, namanya COBIT for SMI. Nah, ini Bu Aris jagoannya ya di situ. Kemudian untuk yang IE ya ada TOGAF ya, dan kemarin dicoba ya TOGAF 10 untuk dipilah dan dipilih untuk diterapkan ya modelingnya di level organisasi kecil juga gitu. Nah, barangkali ini juga bisa jadi referensi. Dan itu pembimbingnya juga Bu Asti ya. Jadi Bu Asti sudah punya TA-nya ya. Jadi silakan nanti tanya ke pembimbingnya. Bisa juga ya. Seperti itu Ilham ya. Oke. Yes, makasih Ilham ya. Mhm. Sama-sama Pak Rahmat, makasih banyak Pak. Ya, oke. Itu ya rekan-rekan ya. Tadi mungkin saya lanjutin sekilas aja ya. Sertifikasi kurang lebih ada 2 pilihan ya. Kalau BNSP seperti ini ya. Kemudian tahapannya ya, memilih jenis sertifikasi, ada pelatihan biasanya yang diselenggarakan ya. Kemudian jika lulus mendapat sertifikat apa ya? Sertifikat Garuda Emas sering disebut ya. Seperti itu. Nah, ini adalah yang disediakan di LSP-nya ya. Ada yang namanya KKNI rekan-rekan ya, dan ada 9 level ya. Dan at least kalau di TELU itu minimal KKNI level 6 ya, yang setara dengan sarjana ya. Seperti itu gitu. Dan untuk konteks enterprise arsitektur ada di sini ya posisinya ya. Nah, ini dia levelnya bahkan level 7 ya. Jadi agak lebih tinggi sedikit dibanding konteks sarjana, tapi ya di TELU kan memang udah biasa ya. Seperti itu gitu. Nah, ini adalah enterprise arsitek ya. Jenjangnya di level 7 ya. 7 ini sudah masuk ke ahli sebetulnya bahkan ya. Makanya ini jadi satu competitive advantage ya. Kalau teman-teman SITLU itu banyak yang nyari ya, dan yang pernah saya bimbing semua ya, saya sudah membimbing lebih dari 100 mahasiswa ya sampai sekarang, itu rata-rata ya pada punya posisi yang bagus ya, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian kalau berbicara mengenai bidang enterprise arsitektur ya, ada beberapa hal ya, ini yang dipelajari ya di dalam KKNI-nya. Sama seperti apa yang tadi disampaikan sebetulnya, karena datangnya kan dari TOGAF juga ya, sebagai referensi utamanya. Kemudian kalau TOGAF-nya ya, nah ini kenapa pakai TOGAF gitu ya, kita sudah bahas sebetulnya. Ini variasi sertifikasinya ya, dari mulai yang paling mudah, foundation ya, sampai ke yang tahapan lebih ahli lagi gitu ya. Nah, kalau versi sebelumnya dibandingkan yang sekarang gimana? Nah, ada jembatannya ya, bridging disebutnya ya, sertifikat bridging. Walaupun ini memang biayanya lumayan ya, dolarnya gitu ya, sehingga biasanya rekan-rekan mahasiswa ambilnya yang versi BNSP ya, karena lebih terjangkau. Dengan biaya sekitar 1,6 ya, untuk yang kelas sekarang itu sudah disediakan pelatihan 3 hari ya, dari LSP ya, dan kemudian uji kompetensi oleh ahlinya ya, itu udah termasuk di sana. Jadi total 800 plus 800, 1,6 juta rupiah ya, untuk bisa mengambil sertifikat Enterprise Arsitektur dari BNSP atau sertifikat Garuda Emas. Kalau TOGAF ini cukup mahal ya, sekitar 275 gitu ya, atau 300-an ya, dolar. Ya, jadi jatuhnya lumayan berkali-kali lipat dibanding yang BNSP tadi. Dan ini pun examnya aja ya, belum pelatihannya gitu. Ya, jadi agak berat untuk level mahasiswa sebetulnya ya, foundation levelnya seperti itu gitu ya. Bisa 4 juta, 5 juta sendiri examnya ya, examnya belum pelatihannya tadi. Pelatihannya biasanya 2 kali, 3 kali lipat dibanding examnya ya, seperti itu. Nah, ini streamnya ya, jadi ada bridging dari TOGAF sebelumnya ke TOGAF yang baru. Kemudian ini path-nya ya, rekan-rekan ya. TOGAF ya, kemudian ada dikembangkan juga ke arah bisnis arsitektur ya, risk and security-nya juga ada. Kemudian ada agile-nya ya, ada digital dan juga ada leaders-nya ya. Tapi tentu semua bermula dari foundation level ya, dan yang cocok sebetulnya foundation-nya. Ya, dan sebetulnya relatif mudah ya, karena pertanyaannya cuma multiple choices sebetulnya ya.
Ibaratnya modal pakai baju berkancing kayaknya cukup gitu ya. Ya, artinya kalau belum bisa jawab, ya bermodal kancing gitu ya, bisa dijawab ABCD setidaknya ya, seperti itu gitu. Tapi tentu karena ini konteksnya masih fundamental ya, sebetulnya sangat mudah. Artinya kalau kita baca dengan betul ya, dan kita paham, ya kita akan bisa jawab harusnya ya ABCD-nya. Ya tadi kan pada benar ya, nggak ada yang salah tuh tadi jawabnya ya. Bisa langsung tuh Bu Vivi ya, nanti diajakin pada ngambil. At least yang ini ya, yang BNSP ya, BNSP sertifikat dari Enterprise Arsiteknya ya. Kalau yang ini sebetulnya bukan masalah sulitnya sih sebetulnya ya, tapi lebih ke biaya yang mungkin agak sulit ya, karena agak mahal ya, seperti itu. Kalau body of knowledge-nya, ini yang disediakan oleh Open Group ya. Ada untuk BA-nya ada ya, ada untuk IE-nya yang kita tadi bahas sama-sama, ada spesialisnya, ada leaders-nya ya, dan juga nanti tentu akan ada yang baru-baru lagi ya, karena terus berkembang. Dan ini contohnya ya rekan-rekan ya, ini foundation layer ya. Jadi body of knowledge-nya ada beberapa poin di sana ya, konsep misalnya ya, terminologi ADM tadi ya, teknik-tekniknya, kemudian bagaimana mengaplikasinya, iterasinya seperti apa, partisi aplikasi, kemudian juga governance ya tadi ya, people process teknologinya, dan arsitektur konten ya. Outputnya seperti apa ya? Artifaknya apa saja yang biasa muncul ya, seperti itu gitu. Kemudian examnya ada konsep 8 questions ya, ada ADM-nya 14, kemudian tekniknya ada 6, aplikasinya ada 4 ya, governance-nya ada 3 dan kontennya ada 5. Total ada 40 saja rekan-rekan ya. Nah, ini mirip dengan sertifikasi COVID ya, Foundation, sertifikat ITL Foundation juga sama-sama biasanya 40 ya. Dan minimal tuh biasanya kalau yang COVID sama ITL itu 65% ya tingkat kelulusannya atau passing grade-nya. Kalau TOGAF ini lebih kecil lagi 60% ya. Jadi udah 60% aja udah lulus ya. Berarti mungkin lebih sulit ya dari segi kenapa dibedain sedikit ya passing score-nya. Nah, limitnya 60 menit ya. Nah, 60 menit ini ini yang menyebabkan ya 60 menit kan singkat banget ya. 1 jam saja ya. Sementara yang COVID sama ITL itu lebih seingat saya ya. Seperti itu. Kemudian close book, kemudian nggak ada prerequisite karena ini fundamental level. Dan ini bisa dilakukan secara online ya, terproktor ya, remote proktor. Ini challenging karena infrastruktur kita hati-hati ya, jangan sampai terputus. Atau ya datang saja ke tempat ujian online-nya ya, walaupun harus terjadwal dengan baik ya. Kalau yang online bisa lebih fleksibel, tapi kembali kepada infrastruktur kita ya. Baiknya di jaringan yang tidak terganggu ya. Misalnya nebeng dulu ya ke lab ya jam 10 malam, 11 malam mungkin lebih sepi gitu ya sehingga tidak terganggu ya. Kalau di rumah hati-hati karena juga harus memastikan ya stabilitasnya ya seperti itu. Itu ya. Kemudian ini intip-intip saja ya. Ini data di Indonesia 2024 ya. Salaries, nah ini biasanya teman-teman yang nanti mau ini ya cari target kerjaan, walaupun ini peranan-peranannya cukup banyak yang senior ya, tapi at least bisa jadi referensi untuk rekan-rekan ya. Kalau mau jadi project manager misalnya ya, software developers, kemudian arsitek itu ada di mana? Ada di sini ya. Nah, ini lead arsiteknya ya. Nah, tentu kalau teman-teman yang early level itu biasanya analis lah setidaknya gitu ya, analis di bawahnya ini ya tim arsitek ya. Kalau arsitek perlu yang sudah cukup pengalaman ya, seperti itu gitu. Dan di organisasi juga biasanya relatif agak jarang ya, 1, 2, 3, timnya juga agak lebih kecil ya. Kalau tim development kan pasti lumayan besar ya, apalagi sekarang pendekatannya kan in-house ya. Seiring dengan semakin agile ya, maka menuntut juga pembangunan dilakukan secara cepat ya, dan kecepatan ini bisa didapatkan dengan ini ya tim yang in-house ya, internal ya, collaboration lintas function dengan pendekatan tribe atau squad ya, menggunakan contoh lah misalnya agile method ya, Scrum misalnya ya, tim kecil untuk menghasilkan secara cepat iterasinya ya, seperti itu. Arsitek ya bisa sampai 750 juta 1 tahun, bayangin ya. 750 juta, itu lead-nya aja ya. Lead ini orang-orang paling tingginya lah gitu ya. Tentu kalau timnya akan lebih kecil ya. Seperti itu. Tinggal dibagi 12 aja ya. Tinggal dibagi 12.
Kemudian kita bandingkan dengan software developer yang senior gitu ya, 350 juta dibagi 12 berapa lah gitu ya. Tapi ini tentu beda-beda juga tiap kota ya. Nah, ini referensinya kemungkinan di kota besar ya, seperti itu. Kemudian kalau early level ya, tentu akan menyesuaikan juga ya. Di kisaran 6 sampai 10 juta bisa dapat lah sepertinya ya, kalau untuk early level ya, fresh graduate. Kalau teman-teman nyebrang ya ke negeri sebelah ya, misalnya Singapura gitu ya, mungkin akan dapat lebih tinggi ya, sekitar 20, 30, 40 satu bulannya gitu ya. Tetapi ya memang di sana mahal banget juga biaya hidupnya ya. Seperti itu gitu. Sehingga salah satu solusi yang saya lihat sering diambil adalah tinggalnya di Indonesia ya, tapi kerjanya di Singapura. Gimana caranya? Tinggalnya berarti di Pulau Batam ya, makanya Batam cepat maju ya, karena banyak yang warga Indonesia tinggal di sana, kemudian nyebrang pakai feri 1 jam ya ke Singapura, kerjanya di Singapura ya. Nah, itu namanya menumpuk dolar Singapura gitu ya. Seperti itu gitu. Oke ya, itu kurang lebih ya untuk salaries. Dan terakhir mungkin saya sedikit loncat ya ke ini ya, ke job opportunity. Contoh lah ya, misalnya ini staff junior ya untuk satu bank di Indonesia ya. Bachelor ya dari Information System, kemudian GPA-nya minimal 3. Nah ini ya, ini salah satu entry level juga GPA, tapi sertifikat menjadi ini ya, menjadi penting. Experience yang dibuktikan dengan sertifikat ya, kemudian required skills-nya itu apa ya, misalnya kalau data arsitek diharapkan bisa apa gitu ya, database ya, OLAP, OLTP ya, data integration, data science misalnya ya, kemudian application harusnya bisa apa ya, framework-frameworknya misalnya Java, Python, R misalnya ya, dan segala macamnya. SDLC dan juga Agile ya, harus bisa dua-duanya ya. Kemudian juga network arsitek ya, ada on-premise, ada cloud ya. Nah, sebaik mungkin dua-duanya juga bisa tercover ya. TCP/IP, subnetting, VLAN sampai ke firewall ya. Security-nya juga mantap pastinya ya. Dan kalau sistem arsitek ya, tentu cloud ya, AWS misalnya, GCP, Alibaba dan Azure misalnya ya, itu menjadi referensi juga. Ya, itu kurang lebih ya untuk skills ya. Karena arsitek ini luas ya. Setiap streamnya juga bisa punya keahlian khusus ya. Kalau yang di paling atas tadi IE-nya ya, overall sebagai lead-nya ya. Seperti itu gitu. Dan terakhir ini relevan dengan pertanyaan Ilham dan juga apa target meeting kita dari Bu Vivi ya, kaitannya dengan riset ya Bu Vivi ya. Nah, kalau kaitannya dengan riset, tesis dengan papers ya, paling ujung-ujungnya ya. Tesis kan berarti di level bachelor ada yang namanya tugas akhir kan ya. Tugas akhir, TA ya. TA in bahasa ataupun juga in English kalau kelas internasional ya. Kalau yang ngejar cum laude mahasiswa juga bisa publish paper ya, apakah conference ataupun jurnal ya. Nah, kalau dosennya ada penelitian PDI ya, penelitian dasar, terapan, PDT ya. Nah, itu juga biasanya untuk ini ya, untuk penelitian juga bisa ya, seperti itu gitu. Atau kalau yang sudah lebih tinggi ya bisa kolaborasi dan segala macamnya ya, dengan internasional, dengan berbagai institusi ya di tempat di luar TELU lah, let's say gitu ya, seperti itu. Ini contoh aja ya, contoh stream ya, bagaimana penelitian itu dilakukan ya. Ini penelitian yang tadi saya mention ke Ilham ya, kaitannya dengan bagaimana menggunakan interface arsitektur ya berbasis TOGAF yang terbaru di konteks SMI ya, dalam hal ini adalah BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Ini kan bank kecil ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini research background adalah BPR ya, kemudian terkena undang-undang UMKM ya. Kemudian juga terkena undang-undang yang ini ya dari OJK ya, ada POJK-nya, peraturan OJK yang harus dipatuhin ya. POJK nomor 75 ya, dan SE OJK-nya nomor 15 ya untuk regulasinya seperti itu. Kemudian dari background ya, kemudian tentu kita harus mendefinisikan problemnya ya. Apa sih problemnya gitu ya. Bagaimana pengembangan solusi ya bisa membantu proses digitalisasi di level SMI ya, khususnya BPR ini. Kemudian menggunakan TOGAF ya, yang lumayan rumit ya sebetulnya, bahkan kalau referensi lengkapnya semua guideline-nya kalau dicetak itu 1000 halaman lebih ya. Nggak mungkin level SMA itu punya cukup waktu dan tenaga ya, kemampuan untuk bisa pakai ya. Makanya perlu dibantu, tapi bisa dipilah dan dipilih gitu ya.
Kemudian aims-nya ya, tujuannya untuk bisa menyelesaikan problem tadi seperti apa ya. To know misalnya ya, to know the design, to understand ya, kemudian to implement ya, tujuan akhirnya ya pastinya ya, berdasarkan solution design yang disampaikan oleh tim. Kemudian ada delimitation ya, delimitation ini ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup tentu harus dipetakan ya. Seberapa besar yang dilakukan ya, kemudian di dalam lingkup apa, ini konteksnya kan SMI sehingga perlu masuk ke dalam delimitasi. Delimitasi ini beda dengan limitasi ya. Nah, delimitasi itu batasan awal yang memang kita tentukan di depan. Kalau limitasi ya ataupun kelemahan ya, kelemahan penelitian atau keterbatasan penelitian itu kita sampaikannya di belakang, biasanya di kesimpulan ya. Kita sampaikan dulu limitasinya. Oh, kita rencana collect data 10 interviews misalnya, tapi ternyata realisasinya cuma 5 dengan alasan apa gitu ya. Nah, itu namanya limitasi ya, atau kelemahan ataupun keterbatasan. Beda dengan delimitasi yang sudah dibatasi sejak awal. Kita mau 10 gitu ya, tapi ternyata kemampuannya cuma 5. Nah, akhirnya dari delimitasi menjadi limitasi ya. Kemudian kontribusinya terakhir ya. Nah, kontribusinya tuh apa targetnya gitu ya. Bisa ke research ya dan bisa ke praktis. Ya, itu biasanya dua hal itu yang harus dicari ya kalau bicara kontribusi. Kemudian literatur review, cari yang terbaru ya. Nah, kemarin teman-teman yang berhasil cum laude ini ya, publish papernya sebentar lagi ya di bulan Oktober ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Dari Avia ya, dari Avia dan juga dari Cynthia ya, ada dua orang yang berhasil cum laude ya dan papernya sebentar lagi publish ya dan ini yang mengerjakan TA ini. Literatur review ya, mengkaitkan dengan referensi terkini untuk transformasi ya. Nah, ini memang under penelitian saya di Stockholm ya. Jadi memang kaitannya dengan penelitian saya. Kemudian ini metode yang mereka pakai ya dengan DSR namanya ya. DSR itu adalah Design Science Research ya dari nah ini dibesarin ya kayak gini. Jadi dari environment maupun knowledge base ya. Itu harus balance ya, rigor dengan relevansnya. Kalau rigor keilmuan ya, kalau relevans itu kepraktisan gitu ya. Kedua hal ini harus bisa dikawal. Seperti itu gitu. Kemudian ini metodologinya ya, research prosesnya ya, problem solvingnya. Kalau kita besarin seperti ini ya. Nah, ini dibuat dengan pendekatan DSR tadi dikembangkan lebih lanjut ya, workflow-nya ya dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan apa ini modeling ya, flowchart lah kurang lebih gitu ya. Tahapan-tahapannya dipetakan, identifikasi ya, kemudian proses review ya, feedback ya, kemudian masuk ke data collection ya, itu semua ada syarat-syarat kualitasnya ya, ada syarat-syarat kualitasnya ya. Kemudian ada proses check and rechecknya gitu ya. Kemudian juga menyusun arsitekturnya sesuai dengan stream ya, mulai bisnis, data, application and technology ya. Kemudian menghasilkan artefak apa saja, ada katalog, matriks, diagram terkait. Ya, ini dipilah dan dipilih sesuai dengan kemampuan dari SMI-nya. Ya, di situ pentingnya ya. Kemudian tentu menyusun blueprint-nya ya di sini sampai nanti dimuarakan ke dalam roadmap ya. Dan nanti di belakang ada pengujian ya, evaluation-nya. Nah, ini teorinya ada kredibilitas yang diuji, transferabilitasnya ya, generalisasinya, dependabilitasnya, apakah bisa diandalkan atau tidak, dan terakhir dikonfirmabilitasnya. Ya, ini ada referensi penelitiannya ya. Misalnya dari Senton tahun 2004 ya untuk trustworthiness evaluation namanya ya, seperti itu gitu. Nah, dari sini nanti tentu akan menghasilkan analisis dan rancangan ya. Data diolah ya dari interview ya, kemudian dapatlah tematiknya apa saja, bisa mengisi apa artefak apa yang dibutuhkan gitu ya, ada prioritisasi dan semacamnya. Ya, kemudian untuk BPRA ini case study sih biasanya ya kalau untuk level S1 cocok ya. Satu lembaga ya. Kalau dulu Bu Vivi ya di satu lembaga kan dibagi-bagi ada yang bisnis arsitektur, data gitu ya. Nah, bisa seperti itu pendekatannya gitu ya. Kalau ini kebetulan karena memang agak kecil ya, satu orang langsung cover semua arsitektur juga bisa ya, seperti itu. Sehingga lebih mudah untuk menembus jurnal ya dibanding kalau sepotong-sepotong seperti itu gitu. Ya, dan ini ya, jurnalnya lumayan lah Sinta ya, Sinta 4, Sinta 3 ya itu kan juga nggak mudah ya tembusnya ya. Seperti itu gitu.
Nah, ini hasilnya ya, ini artifak-artifaknya ya. Ini adalah prinsipalnya sebagai preliminary ya untuk setiap arsitektur. Kemudian ini adalah visionnya ya, kaitannya dengan value chain ya. Kemudian ini adalah architecture visionnya ya, solution concept diagram ya yang digunakan. Dari mulai siapa stakeholder ya, kemudian proses inti apa yang difasilitasi oleh digitalisasinya gitu ya, kemudian teknologi apa yang terkait ya. Kemudian di sisi bisnis arsitektur ya menggunakan diagram business footprint ya, ini salah satu artefak yang ada di TOGAF 2022 ya, TOGAF versi 10. Kemudian ada yang namanya gap analysis pastinya ya. Nah, ini pada setiap arsitektur pasti harus ada gap analysis ya, membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi masa depan. Kemudian ini datanya ya, data architecture ini namanya conceptual data diagram ya. Nah, nanti akan jadi ERD ya, entity relationship diagram kalau di level teknisnya ya. Seperti itu gitu. Jadi kelihatan di sini entitas, kemudian proses apa yang dibantu ya, dan ada flow dari data di sana. Ini gapnya ya. Jadi nggak banyak-banyak ya diagram yang dipakai ya, apa tuh artefak yang dipakai ya. Karena kan ini SMI ya. Kalau kebanyakan mereka mabok ya, seperti itu gitu. Oke. Kemudian application architecture, ada katalog gitu ya, portofolio seperti apa, sudah ada apa saja dan yang belum ada apa gitu ya, itu bisa terpetakan di sini. Kemudian bagaimana communication diagramnya ya, antar sistem yang diajukan dan juga sistem legasi ya, sistem lama itu seperti apa konektivitasnya gitu ya. Physical-physicalnya seperti apa connectionnya ya. Kemudian tentu ada gap juga pastinya di level application ya. Future-nya seperti apa, kemudian yang ada sekarang seperti apa. Dan terakhir ya adalah teknologi architecture, tentu kita petakan ya. Infrastruktur untuk membantu keberjalanan solusi tadi seperti apa, dimodelkan di sini ya. Itu pakai diagram environment dan juga location ya. Nah, dari situ masuk ke teknologi platform decomposition ya. Nah, ini bisa jadi referensi Ilham juga untuk smart village-nya ya, Ilham ya. Dan juga rekan-rekan yang lain kalau tertarik ya untuk mengimplementasikan di level SMI ya. User access, misalnya infrastructure, client platform ya, server platform, dan data transition-nya dipetakan di dalam blok teknologi ini. Gitu ya. Tentu setelah itu gap analysis ya dilakukan. Kemudian berikutnya ya, kalau mengarah kepada roadmap ya, portofolio ya, maka masuk ke fase opportunities and solutions ya, di mana diagram ataupun artefak yang digunakan adalah project context ya. Nah, ini apa yang dibuat ya oleh tim, bagaimana konteks diagramnya dipetakan di sini ya. Kemudian beranjak ke dalam fase berikutnya ya, migration planning, maka ada assessment yang namanya business value ya. Jadi membandingkan antara value estimation dengan estimatrisnya ya seberapa besar. Nah, kelihatan ya poinnya seberapa tinggi di sana ya. Sehingga nanti prioritisasinya akan kelihatan ya kalau ada beberapa yang harus dibandingkan ya. Kalau satu doang kan sebetulnya lebih menunjukkan dia penting atau tidak gitu ya. Tapi kalau ada beberapa inisiatif maka di situ akan ada prioritisasi jadinya ya, ada ranking gitu. Yang mana yang akan prioritas lebih dulu kita lakukan. Nah, ini contoh ada dua ya, BPRA-nya ataupun manajemen ya di belakang layarnya gitu ya. Itu ada tools untuk memanage juga. Prioritasnya nomor satu ke customer ya, di belakang baru kontrol dari manajemen nomor dua ya, seperti itu. Nah, keluarlah secara praktis ya ini tabel untuk roadmap-nya ya, IT roadmap-nya. Kapan, periode berapa, apa saja tahapannya ya, proyek-proyek apa yang terkait gitu ya. Nah ini ya praktisnya sebetulnya sampai di sini ya. Tapi secara research harus bisa dipertanggungjawabkan validasinya ya. Makanya ada proses validation ya. Kemarin diajukan kepada expert IE ya, yang ahli BPR juga divalidasi lulus ya. Kemudian divalidasi juga oleh usernya ya. Cek bisa kira-kira bisa diimplementasikan atau tidak gitu ya. Ada kelulusannya juga dari sana. At least dua itulah ya yang jadi referensi gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian dari situ validasi yang paling basic ya sebetulnya dari pembimbingnya gitu ya. Nah, Ilham oleh Bu ini ya Bu Asti berarti misalnya ya seperti itu. Atau yang lain oleh Bu Vivi ya, governance-nya oleh Bu Aris misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian terakhir ya tentu ada conclusion ya, sama suggestion-nya apa recommendation-nya ya. Seperti itu gitu. Yang jelas conclusion ini harus bisa menjawab research problem dan research objektif di depan IM-nya ya.
Seperti itu. Kalau di depan ada 2 poin, ya di belakang harus dijawab 2 poin juga ya. Jangan kurang dan juga jangan lebih gitu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa limitasi tadi ya disampaikan juga. Apa keterbatasan yang ditemuin, kelemahan yang ditemuin ya. Dari rencana menjadi aksi gitu ya. Kemudian ternyata ada kelemahan karena kita tidak lakukan dari yang tadinya direncanakan gitu. Nah, di situ harus dibahas di depan. Ya, kontribusi juga harus disinggung di sini ya. Kontribusi untuk riset maupun kontribusi untuk praktis apa gitu ya. Nah, overall itulah kurang lebih ya sharingnya kalau dalam konteks penelitian ya. Mudah-mudahan bisa jadi apa panduan juga ya, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua gitu ya. Baik di tahapan dosen ya, di tahapan penelitian dasar ya, ataupun juga di tahapan tesis ya, ataupun di tahapan TA lah gitu ya, seperti itu gitu. Karena ujung-ujungnya kan pasti akan keluar produk akademik ya. TA, buku TA gitu ya. Kalau yang ngejar cum laude berarti ada papernya gitu ya. Kalau di level penelitian dasar terapan gitu ya, berarti kan harus ada laporan dan biasanya juga ada luaran ini ya, Bu Vivi ya, Bu Aris ya, untuk apa jurnal juga mungkin ya, paper-paper atau conference ya. Itu kan juga menjadi target ya, output ya dari satu PDT atau PDI misalnya ya, seperti itu gitu. Itu dari saya. Alhamdulillah bisa tersampaikan semua ternyata ya. Lumayan banyak ini pagesnya ya. Ya, mudah-mudahan tidak ini ya bisa dicerna semuanya gitu ya. Diendapkan dulu lah ya, diendapkan. Kemudian nanti bisa di ini lagi. Toh juga direkod oleh panitia ya. Nanti bisa diputar lagi ya. Dan jadi referensi bersama seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Gitu. Terima kasih dari saya. Cukup sekian barangkali ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya tentu saja. Nah, silakan Mbak Naomi ya, bisa difasilitasi ini kalau ada pertanyaan. Saya masih ada kuis kalau mau dikuiskan ya. Saya ada 2 soal. Waktunya sudah habis ya Silakan. Pak, mohon maaf. Iya. Baik, terima kasih atas sesi diskusi dan tanya jawabnya yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Aprisiana kepada Bapak Rahmat. Kepada Ibu Aprisiana, kami persilakan. Pak Ramo izin menyampaikan ada penyerahan sertifikat Bapak sebagai narasumber pakar gitu ya untuk kegiatan hari ini gitu. Mohon maaf untuk hard copy-nya nanti ya Pak atau dikirimkan ke Stockholm Pak. Nggak usah. Cukup sekarang mah zaman ini paperless, non paper ya. Paperless. Baik 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 siap Pak. Nah, Baik terima makasih kasih. ya. Ya, dari ini dari Kepala PPM ya, Pak Susianto ya ini ya, Bapak ya, betul ya Bu Vivi ya. Betul Pak. Hmm. Kalau LPPN-nya Pak Sus. Pak Sus ya, oke. Iya Pak Sus. Salam ya ke Pak Sus ya, makasih Iya nih udah Pak. mengundang ya. Saya Iya lihat di Pak. surat undangannya Pak Sus tanda tangan ya, seperti Iya, itu. beliaunya Ya. lagi ada kegiatan Pak di Batu Pastilah. Mama. Oh iya tuh, seru tuh kalau ke Batu ya, udah bertahun-tahun yang berpuluh-puluh purnama yang lalu saya nggak main ke sana. Iya. Baik, terima kasih Ibu Afifiana. Sebelum kita menutup acara, saya akan menyampaikan closing statement yang merangkum materi webinar hari ini. Enterprise Arsitektur menggunakan framework TOGAF adalah sebuah pendekatan yang sangat penting dalam mengelola dan merancang arsitektur perusahaan maupun organisasi yang efektif dan efisien. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator yang bertugas, saya persilakan. Selamat sore teman-teman. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk teman-teman dimohon on cam terlebih dahulu.
Dimulai dari slide yang pertama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Rahmat Mulyana STMT MBA dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Dengan demikian, acara webinar kita hari ini resmi ditutup. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya dan selamat siang. Makasih rekan-rekan ya, Bu Vivi, Bu Uli, Bu Aris. Terima kasih Terima atas kasih, Pak undangannya. Ahmad. Semoga bisa bermanfaat ya apa diskusi kita Amin. kali ini. Ya, saya izin Mama yang untuk live pesan, ya. Pak. Ya, Ya, Mm-mm. Mbak. Ya, izin. Terima kasih, Pak.